Saat tiba waktunya mengucapkan janji suci di hari pernikahan kami, Bagas Pramono meminta cinta pertamanya, Ayu Larasati, untuk naik ke atas panggung. Saya dan dia bertengkar hebat di hadapan semua orang. Dengan senyum sinis, ia menyematkan cincin yang seharusnya untuk saya ke jari cinta pertamanya. Karena kamu tidak bisa bersikap dewasa, lebih baik aku menikahi Laras. Saya merenggut lepas kerudung pengantin saya, memberikannya kepada omnya yang seorang perwira militer dan duduk di antara para tamu. Om, berani menikahi saya. Semua orang terperangah. Saat prosesi pengucapan janji, Bagas tiba-tiba melepaskan tangan saya, berbalik ke arah tamu dan berkata, Laras, naiklah ke sini. Seluruh ruangan menjadi hening. Saya, dalam balutan gaun pengantin, berdiri di bawah sorotan lampu, menyaksikan cinta pertamanya, Ayu Larasati, berjalan ke atas altar dengan mata memerah. Detik berikutnya, Bagas mengambil cincin yang seharusnya menjadi milik saya dan memasangkannya ke jari manis Ayu Larasati. Ia menatap saya dengan senyum dingin. Karena kamu tidak bisa bersikap dewasa, lebih baik aku menikahi Laras. Saya mendengar napas tertahan dari kursi tamu. Pembawa acara memegang mikrofon dengan wajah sepucat kertas. Ibu Pramono, yang duduk di barisan depan, mengerutkan keningnya, bukan karena tindakan gila Bagas, tetapi karena saya tidak segera menundukkan kepala dan mengalah. Ayu Larasati berdiri di samping Bagas. Air mata menggantung di bulu matanya, suaranya terdengar begitu rapuh seolah bisa pecah kapan saja. Bagas, jangan begini. Hari ini adalah pernikahanmu dengan Citra. Meskipun ia berkata jangan begini, tangannya sama sekali tidak ditarik. Cincin itu terpasang kokoh di jarinya, berliannya berkilau menusuk mata di bawah cahaya lampu. Itu adalah cincin yang saya desain sendiri. Di bagian dalamnya, terukir inisial nama saya, CW. Saya membuat 7 versi sketsa. Begadang selama 3 malam, untuk menyempurnakan proporsinya. Bagas berkata bahwa keuangan keluarga Pramono sedang sulit dan biaya pernikahan terlalu besar, jadi ia meminta saya menalangi sisa pembayaran cincin itu. Saya membayarnya. Saya kira itu adalah cincin pernikahan kami. Sekarang, cincin itu ada di tangan Ayu Larasati. Saya menatap Bagas dan bertanya, coba katakan sekali lagi. Ada kemarahan di mata Bagas, tetapi juga keyakinan. Ia yakin saya tidak akan berani membuat keributan. Ia yakin saya tidak akan tega mengakhiri hubungan kami yang sudah berjalan 2 tahun. Ia yakin, seperti yang sudah-sudah, saya akan menjadi pihak yang pertama kali mengalah. Dengan suara rendah, ia berkata, Citra Wijaya, hari ini ada begitu banyak tamu. Jangan membuatku malu. Saya tertawa kecil. Apakah aku yang membuatmu malu? Terdengar bisik-bisik dari bawah panggung. Wajah Bagas menjadi gelap. Kondisi Laras sedang tidak baik hari ini. Dia hanya ingin melihat pernikahanku dengan matanya sendiri. Kenapa kamu tadi harus memaksanya pindah? Apa kamu tidak punya sedikit pun rasa toleransi? Saya menatap Ayu Larasati. Setengah jam yang lalu, di ruang rias pengantin, ia berkata kepada saya, Citra, aku tidak punya maksud lain. Aku hanya ingin melihat Bagas bahagia. Setelah berkata begitu, ia menyentuh gelang tua di pergelangan tangannya, gelang pemberian Bagas saat mereka kuliah dulu. Ketika saya meminta panitia untuk memindahkannya ke kursi tamu biasa, matanya langsung memerah. Bagas menyerbu masuk, di hadapan para pengiring pengantin dan perias, ia membentak saya, kenapa kamu selalu menyudutkannya? Saya menjawab, hari ini adalah pernikahanku. Dia memakai gaun putih, duduk di meja utama, dan harus dijemput langsung olehmu. Sebenarnya siapa yang menyudutkan siapa? Dia tidak menjawab. Ia hanya membanting pintu dan pergi. Saya tidak menyangka ia akan menusuk saya dari belakang pada saat pengucapan janji. Saya mengulurkan tangan dan langsung mencabut mawar putih dari korsase saya. Ujung jarumnya menggores jari, terasa sedikit sakit. Saya melempar bunga itu ke atas altar. Bagas Pramono, kalau kamu mau menikahinya, boleh saja. Tapi lunasi dulu semua uang dari keluarga Wijaya yang sudah kalian pakai untuk pernikahan ini. Bagas tertegun. Ibu Pramono langsung berdiri. Citra Wijaya, apa yang kamu bicarakan? Pernikahan dua keluarga ini adalah aliansi, membicarakan uang akan merusak segalanya. Saya menatapnya. Saat Anda menerima set perangkat minum teh sebagai bagian dari seserahan dari ibu saya, Anda tidak merasa itu merusak. Saat Anda meminta saya menalangi uang muka hotel, Anda juga tidak merasa itu merusak. Sekarang putra Anda memberikan cincin saya kepada wanita lain, barulah Anda merasa ini merusak? Suasana di bawah panggung menjadi riuh. Wajah Ibu Pramono berubah.
Anak ini, kenapa tidak punya sopan santun sama sekali? Saya tidak mempedulikannya. Saya mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara yang tidak berani menghalangi. Saya membuka ponsel dan membuka daftar rincian biaya pernikahan. Uang muka untuk ballroom, hotel, 500 juta rupiah, saya yang bayar. Biaya dekorasi dan wedding organizer, 800 juta, saya yang bayar. Gaun pengantin dan jas, 200 juta, saya yang bayar. Sisa pembayaran cincin nikah, 600 juta, juga saya yang bayar. Setiap angka yang saya sebutkan membuat wajah Bagas semakin kelam. Ayu Larasati menunduk, mencoba melepaskan cincin itu. Saya menahan tangannya. Jangan dilepas. Ia terkejut, saya tersenyum. Karena sudah terpasang, pakailah baik-baik. Nanti pengacara saya akan menghubungimu untuk memastikan apakah cincin ini adalah hadiah yang kamu terima atau aset yang kamu gelapkan. Air mata Ayu Larasati langsung jatuh. Citra, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Aku benar-benar tidak tahu kalau cincin ini kamu yang beli. Saya memotongnya. Tidak tahu? Bukankah tadi kamu bilang ukuran cincinnya pas sekali, seolah sudah ditakdirkan? Wajahnya memucat. Karena kalimat itu, ia bisikkan ke telinga Bagas saat naik ke panggung, tetapi mikrofon pernikahan tidak dimatikan, dan semua orang mendengarnya. Bagas mengulurkan tangan, melindungi Laras di belakangnya. Cukup. Saya menatapnya. Ia menggertakkan gigi. Hari ini kamu benar-benar ingin membuat keributan sampai sejauh ini? Kamulah yang salah memasangkan cincin, jawab saya. Dia tertawa dingin. Citra Wijaya, jangan menyesal. Hari ini kamu tidak akan bisa turun dari panggung ini dengan hormat. Keluarga Wijaya juga akan ikut malu. Saya melihat ke arah penonton. Ayah dan ibu saya duduk di barisan kedua. Mata ibu saya memerah, tetapi beliau tidak menghentikan saya. Ayah saya menggenggam erat tongkatnya, wajahnya pias menahan amarah. Pada saat itu, keraguan terakhir di hati saya lenyap. Saya mengangkat tangan dan menarik lepas kerudung pengantin saya. Jepit rambut mutiara menyangkut di rambut, kulit kepala terasa perih, tetapi saya tidak berhenti. Kerudung panjang itu jatuh ke tangan saya. Semua orang mengira saya akan melemparnya. Namun, saya membawanya, selangkah demi selangkah menuruni altar. Di ujung karpet merah, duduk seorang pria berjas hitam formal. Baskara Pramono. Om dari Bagas Pramono. Pensiunan perwira TNI berusia 35 tahun, yang jarang sekali ikut campur urusan keluarga Pramono. Ia duduk dengan punggung tegak, bahunya tegap, seperti pedang yang tersimpan di dalam sarungnya. Sejak Bagas memanggil Ayu Larasati ke atas panggung, tidak ada senyum sedikit pun di wajahnya. Saya berjalan ke hadapannya. Semua kamera mengikuti saya. Saya mendengar Bagas berteriak marah di belakang, Citra Wijaya, apa yang mau kamu lakukan? Saya tidak menoleh. Saya menyodorkan kerudung itu kepada Baskara Pramono. Suara saya tidak keras, tetapi cukup terdengar oleh beberapa meja terdekat. Om, berani menikahi saya? Seluruh ruangan hening seketika, bahkan musik pun berhenti. Ibu Pramono menjerit, Citra Wijaya, kamu sudah gila. Bagas berlari dari atas altar. Berani-beraninya kamu. Akhirnya saya menatapnya. Bukankah tadi kamu bilang, karena aku tidak bisa bersikap dewasa, kamu akan menikahi Ayu Larasati? Saya mengangkat kerudung di tangan saya. Sekarang, aku juga bersikap tidak dewasa sekali saja. Ayu Larasati, yang masih berdiri di atas panggung dengan cincin saya di jarinya, untuk pertama kalinya kehilangan ekspresi rapuhnya. Ia panik, Baskara Pramono menatap saya. Tatapannya dalam, seolah memastikan apakah saya hanya bertindak impulsif. Saya berkata, saya sangat sadar. Ia terdiam selama 2 detik, lalu berdiri. Tubuhnya lebih tinggi dari Bagas, bahunya lebih lebar. Saat ia bangkit, para tamu di sekitarnya secara refleks mundur, memberinya jalan. Ia mengambil kerudung dari tangan saya. Tidak ada senyum, tidak ada drama yang dibuat-buat. Ia hanya bertanya satu kalimat, sudah kamu pikirkan baik-baik? Sudah, jawab saya. Bagas menyerbu ke depan, hendak menarik saya. Baskara melangkah maju, menghalangi saya. Ia tidak menyentuh Bagas, hanya menatapnya dengan dingin. Di acara pernikahan, jangan sentuh dia. Mata Bagas memerah karena marah. Om, dia calon istriku. Baskara menoleh ke altar. Calon istrimu? Cincinnya ada di tangan siapa? Bagas terdiam. Suasana akhirnya pecah. Ada yang merekam dengan ponsel, ada yang berbisik-bisik.
Saya mendengar pengiring pengantin saya menangis, juga mendengar kerabat keluarga Pramono mencaci saya tidak tahu malu. Saya tidak peduli. Saya mengeluarkan sebuah cincin cadangan dari tas saya. Itu adalah cincin tunggal yang saya desain untuk diri saya sendiri, rencananya akan dipakai untuk bekerja setelah menikah agar lebih praktis. Saya memberikannya kepada Baskara. Tidak perlu upacara, tidak perlu restu juga tidak apa-apa. Saya hanya bertanya, apakah Om bersedia menjadi saksi sah saya, untuk menemani saya mengakhiri lelucon ini? Baskara mengambil cincin itu. Bersedia. Begitu dua kata itu terucap, wajah Bagas berubah total. Ia sepertinya akhirnya sadar bahwa saya tidak sedang bercanda. Saya mengulurkan tangan. Baskara menyematkan cincin sederhana itu ke jari manis saya. Tidak ada janji suci yang romantis, tidak ada ciuman. Hanya sebuah pilihan terbuka setelah sebuah pengkhianatan. Saya berbalik menghadap semua tamu. Bapak, uang angpau akan dikembalikan sepenuhnya oleh keluarga Wijaya. Semua dana yang telah diterima oleh keluarga Pramono, akan saya minta pengacara untuk menghitungnya secara rinci. Ibu Pramono menyerbu maju, hendak menampar saya. Baskara menahan pergelangan tangannya. Mbak, sudah cukup memalukan. Ibu Pramono gemetar karena marah. Baskara, kamu juga ikut-ikutan gila dengannya? Baskara melepaskan tangannya. Yang bertindak gila bukan saya. Saya mengangkat ujung gaun pengantin saya, dan berjalan menuju pintu keluar. Di belakang, Bagas akhirnya mengejar. Citra Wijaya, jika kamu melangkah keluar hari ini, jangan pernah berpikir untuk kembali memohon padaku. Saya berhenti, menoleh padanya. Ia masih berdiri di bawah sorotan lampu, dengan korsase pengantin pria di dadanya. Dan di sampingnya berdiri Ayu Larasati yang memakai cincin saya. Tiba-tiba saya merasa 2 tahun ini seperti mimpi yang panjang. Sekarang, mimpi itu telah usai. Bagas Pramono, kata saya, semoga di hari kamu harus memohon, kamu tidak menangis terlalu menyedihkan. Setelah itu, saya berbalik dan pergi. Pintu hotel terbuka, angin dari luar menerpa masuk. Tawa, makian, dan teriakan kaget di belakang saya perlahan teredam oleh pintu yang tertutup. Baskara berjalan di sisi saya. Ia menyampirkan kerudung pengantin di lengannya. Ia tidak bertanya apakah saya menyesal. Baru setelah kami masuk ke dalam lift, ia berkata, rekaman video pernikahannya, saya sudah minta orang untuk membuat salinannya. Saya menatapnya. Ekspresinya tenang. Semua konten sejak dia meminta Ayu Larasati naik ke panggung, semuanya ada. Saya mengepalkan tangan. Pintu lift tertutup. Saya melihat Bagas berdiri di ujung lobi, untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi panik. Di ruang istirahat hotel, saya duduk di sofa dan melepas sepatu pengantin saya. Tumit saya lecet, darah menempel di kain satin putih. Tadi di atas panggung, saya tidak merasakan sakit sama sekali. Sekarang setelah suasana tenang, rasa sakit itu perlahan muncul. Baskara meletakkan kotak P3K di depan saya. Obati lukanya dulu. Saya menatapnya. Ia tidak mendekat, hanya mendorong kotak itu ke jangkauan saya. Sikapnya yang menjaga jarak ini tiba-tiba membuat saya ingin tertawa. Bagas, selama 2 tahun bersama saya, tidak pernah memperhatikan apakah sepatu saya membuat kaki lecet atau tidak. Ia hanya akan berkata, hari ini acaranya penting, tahan sedikit. Saya mengambil antiseptik dan mulai membersihkan luka saya sendiri. Saat kapas menyentuh kulit yang lecet, tangan saya gemetar. Baskara mengerutkan kening, tetapi tidak mengambil alih. Ia hanya menyodorkan selembar tisu. Kalau sakit, jangan ditahan. Sudah biasa menahan, kata saya pelan. Kalau begitu, ubah kebiasaan itu, katanya. Terdengar langkah kaki tergesa-gesa dari luar, lalu pintu didorong terbuka. Bagas menyerbu masuk, diikuti oleh Ibu Pramono dan beberapa kerabat keluarga Pramono. Ayu Larasati juga ada di sana. Ia sudah melepas cincin itu dan memegangnya di telapak tangan, matanya merah seolah baru saja mengalami penderitaan yang luar biasa. Citra, maafkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja. Saya menatapnya. Kalau kamu benar-benar merasa bersalah, tadi kamu tidak akan membiarkan Bagas memegang tanganmu. Wajahnya menegang. Bagas melindunginya di depan. Citra, jangan lampiaskan amarahmu pada Laras. Kondisinya sedang tidak baik, dia tidak bisa stres. Saya melempar kapas bekas ke tempat sampah. Jadi, kamu berikan stres itu padaku. Bagas terdiam. Ibu Pramono segera menimpali, Citra, kejadian hari ini memang Bagas yang impulsif, tapi kamu juga keterlaluan.
Mengungkit semua tagihan itu di depan banyak orang, bukankah itu sama saja dengan menampar wajah keluarga Pramono? Saya tertawa. Tante, saya hanya membacakan fakta. Kalau Tante tidak merasa berutang itu memalukan, Tante bisa membayarnya sekarang. Wajahnya pucat pasi. 2 tahun terakhir ini, keuangan keluarga Pramono sedang sulit. Dari luar terlihat megah, tapi sebenarnya sudah gali lubang tutup lubang. Saat pertunangan, Ibu Pramono mengisyaratkan agar keluarga saya membantu perputaran modal mereka. Ayah saya, demi mempertimbangkan pernikahan kami, memberikan pinjaman sebesar 5 miliar rupiah. Perjanjiannya dibuat sederhana, hanya surat pinjaman pribadi. Kemudian, untuk biaya pernikahan, keluarga Pramono terus menunda-nunda pembayaran. Bukannya saya tidak tahu, saya hanya merasa karena akan menjadi satu keluarga, tidak perlu perhitungan. Tapi jelas, mereka tidak berpikir begitu. Mereka menganggap kelonggaran saya sebagai hal yang wajar. Ibu Pramono menahan amarahnya dan berkata, "Uangnya akan kami kembalikan, tapi tidak sekarang. Kamu keluar dulu, selesaikan acara pernikahan ini. Beritahu para tamu kalau tadi itu hanya salah paham." Saya menatapnya. "Salah paham apa?" Ibu Pramono menggertakkan gigi. "Katakan saja kamu dan Bagas sedang ada sedikit masalah, dan Laras sebagai pengiring pengantin hanya naik untuk memberikan restu." Saya melirik Ayu Larasati. "Dia pengiring pengantin." Ayu Larasati menunduk, tidak bicara. Saya membuka ponsel, menunjukkan daftar tamu pernikahan. Di daftar pengiring pengantin, tidak ada namanya. Di daftar meja utama, juga tidak ada. Dia adalah tamu tambahan dari Bagas, duduk di meja teman-teman kuliahnya. "Tante, sebelum berbohong, sebaiknya diskusikan dulu skenarionya." Ibu Pramono begitu marah hingga hampir limbung. Bagas dengan wajah dingin berkata, "Citra Wijaya, sebenarnya apa maumu?" "Batalkan pernikahan," jawab saya. "Tidak mungkin," katanya. Saya merasa ini konyol. "Tadi kamu sudah menikahi Ayu Larasati." Ia mengerutkan kening. "Itu hanya karena emosi." Saya menatapnya. "Memasangkan cincin juga karena emosi? Memegang tangannya juga karena emosi? Memintanya naik ke panggung juga karena emosi?" Bagas kehilangan kata-kata. Ayu Larasati mulai menangis. "Ini semua salahku. Bagas, jangan bertengkar dengan Citra karena aku. Aku pergi sekarang." Ia berbalik seolah hendak pergi. Bagas langsung menahannya. "Kondisimu tidak baik, jangan lari kemana-mana." Melihat adegan ini, rasa sakit saya tiba-tiba hilang. Benar, ketika hati sudah mati, banyak rasa sakit berubah menjadi ringan. Baskara, yang sejak tadi berdiri di dekat jendela, tidak mengatakan apa-apa. Bagas akhirnya melampiaskan amarahnya pada Baskara. "Om, apa maksudmu hari ini?" Dia bertindak gila. "Om juga ikut-ikutan? Apa Om tidak tahu dia itu calon istriku?" Baskara meliriknya sekilas. "Yang aku tahu, tadi di hadapan semua orang, kamu tidak menginginkannya." "Aku hanya," Baskara memotongnya. "Memberinya pelajaran, mempermalukannya, atau memaksanya menerima hubunganmu yang tidak jelas dengan Ayu Larasati." Wajah Bagas menjadi sangat buruk. Ibu Pramono berteriak, "Baskara, ini urusan keluarga kita." "Saya juga bermarga Pramono," kata Baskara dengan tenang. Ibu Pramono terdiam. Baskara adalah sosok yang istimewa di keluarga Pramono. Kakek Pramono menikah lagi di usia senja, dan Baskara adalah putra bungsunya, hanya 9 tahun lebih tua dari Bagas. Ia masuk militer pada usia 18 tahun, mendapatkan penghargaan pada usia 27, dan kemudian pensiun karena cedera. Keluarga Pramono menganggapnya dingin, tidak suka bersosialisasi, dan tidak terlibat dalam bisnis perusahaan. Tetapi kakek, sebelum meninggal, paling mempercayainya. Setengah dari kepemilikan rumah pusaka keluarga Pramono ada atas namanya. Inilah yang membuat Ibu Pramono selalu segan padanya. Bagas tersenyum sinis. "Om, jangan-jangan Om benar-benar mau menikahinya? Apa Om sudah lupa peraturan yang ditinggalkan kakek? Paman menikahi calon istri keponakannya, mau ditaruh di mana muka keluarga Pramono?" Saya berdiri. "Saat kamu memasangkan cincinku ke jari cinta pertamamu, apa muka keluarga Pramono masih ada?" Bagas menatap saya tajam. Saya mengambil kotak cincin pernikahan dan memasukkannya ke dalam tas. "Cincin ini akan saya serahkan pada pengacara. Ayu Larasati tadi memakainya. Ada rekaman videonya. Bagaimana penanganannya selanjutnya? Kita lihat saja secara hukum." Ayu Larasati panik. "Citra, aku sudah mengembalikannya padamu. Yang kamu kembalikan adalah barangnya,
bukan harga diriku. Air matanya berhenti. Saya mengambil lembar susunan acara pernikahan di atas meja. Dan juga semua rekaman video asli hari ini, tolong pihak hotel berikan satu salinannya untuk saya. Bagas langsung berkata, siapa yang berani memberikannya? Manajer hotel berdiri canggung di pintu. Saya menatapnya. Pak manajer, kontraknya saya yang tanda tangan, sisa pembayarannya saya yang lunasi. Di dalam kontrak tertulis pihak penerima video adalah Citra Wijaya. Jika kalian memberikan rekaman asli kepada orang lain, saya akan menuntut kalian atas pelanggaran kontrak. Manajer itu langsung mengangguk. Baik, Bu Citra. Kami sedang menyiapkan salinannya. Wajah Bagas akhirnya berubah. Ia maju dan berbisik, Citra Wijaya, apa kamu harus membuat masalah ini jadi separah ini? Saya menatapnya. Bagas, yang memulai adalah kamu. Ia menatap saya, tiba-tiba melunakkan nadanya. Hari ini aku yang salah. Tapi kamu tahu masa laluku dengan Laras. Dia baru kembali ke Indonesia, tidak punya siapa-siapa. Aku hanya ingin memberinya sedikit penghiburan. Jadi, kamu menggunakan pernikahanku untuk memberinya penghiburan? Dia terdiam. Saya melanjutkan, kalau hari ini aku diam saja, apakah besok dia bisa tinggal di rumah pernikahan kita? Lusa, dia bisa menggunakan kamar tidur kita? Di masa depan, setiap penyesalan kalian berdua harus ditebus dari diriku? Mata Bagas berkelit. Keheningannya memberikan jawaban. Ibu Pramono buru-buru menengahi. Citra, seorang wanita setelah menikah harus lebih lapang dada. Pria saat muda pasti punya seseorang yang tak terlupakan. Tapi yang akan menjalani hidup bersamamu adalah kamu. Saya tidak akan menjalani hidup dengan pria yang hatinya milik orang lain, kata saya. Kamu Ibu Pramono hendak memaki lagi. Tiba-tiba Baskara angkat bicara. Mbak, keluarga Wijaya sudah datang. Di luar pintu, ayah dan ibu saya berdiri. Ibu, melihat gaun pengantin saya yang berantakan, langsung menangis. Ayah tidak berkata apa-apa, langsung masuk dan menyampirkan jasnya ke bahu saya. Wajah Ibu Pramono langsung berubah. Mas Wijaya, kalian datang tepat waktu. Anak-anak muda ini tidak dewasa, tadi hanya ada sedikit salah paham. Ayah saya mengangkat tangan. Jangan panggil saya Mas. Ibu Pramono terdiam. Ayah saya menatap Bagas. Penghinaan yang diberikan keluarga Pramono pada putri saya hari ini, saya akan mengingatnya. Wajah Bagas memucat. Om, saya. Ayah tidak mendengarkan penjelasannya. Beliau berkata pada saya. Citra, ayo pulang. Saya mengangguk. Saat berjalan menuju pintu, Baskara memberikan kerudung pengantin itu kepada saya. Saya tidak menerimanya. Simpan dulu di tempat Om. Dia menatap saya. Benda itu kotor, tapi saya tidak mau membuangnya. Nanti akan berguna saat perhitungan, kata saya. Ada senyum tipis sesaat di mata Baskara. Baik. Bagas berteriak dari belakang, Citra Wijaya, kalau hari ini kamu pergi dengannya, berarti kamu tidak menyisakan jalan kembali untuk dirimu sendiri. Saya berhenti, tidak menoleh. Sejak saat kamu memasangkan cincin itu ke jari Ayu Larasati, aku sudah tidak punya jalan kembali. Ayah saya memapah saya keluar. Di lobi hotel, para tamu belum bubar. Semua orang menatap saya. Saya tidak menutupi wajah, tidak juga menunduk. Saya mengenakan gaun pengantin, dengan plester luka di tumit, selangkah demi selangkah melewati karpet merah itu. Di ujung karpet merah bukanlah pengantin pria, melainkan pintu keluar. Saat saya mendorong pintu, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari manajer hotel. Bu Citra, rekaman video lengkap pernikahan sudah selesai disalin. Saya membalas 2 kata. Simpan baik-baik. Keesokan harinya, pukul 9 pagi, saya mengenakan gaun hitam panjang dan pergi ke kantor catatan sipil. Bukan untuk mendaftarkan pernikahan dengan Bagas Pramono, melainkan dengan Baskara Pramono. Saya tahu ini terdengar gila, tapi saya lebih sadar dari kapanpun. Semalam Bagas menelepon saya 37 kali. 10 panggilan pertama tidak saya angkat. Kemudian ia mengirim pesan. Citra, jangan bercanda lagi. Soal pernikahan. Aku akan memberimu kompensasi. Laras hanya sedang tidak sehat, kenapa kamu tidak bisa memahaminya? Ibu semalaman tidak bisa tidur karena marah, apa kamu puas? Pesan terakhir dikirim pukul 3 pagi, kamu benar-benar berpikir Om akan menikahimu? Dia hanya ingin menertawakan keluarga Pramono. Saya mengambil tangkapan layar semua pesan itu, lalu memblokirnya. Pukul 8.30 pagi, Baskara sudah menunggu di bawah apartemen saya. Ia tidak mendesak,
Saat saya turun, ia berdiri di samping mobil, mengenakan kemeja abu-abu tua dengan kancing manset yang rapi. Ayah dan ibu berdiri di dekat jendela ruang tamu, memperhatikan saya. Ibu menangis selama semalam. Beliau bertanya, "Citra, apakah kamu melakukan ini untuk membuat Bagas marah?" Saya jawab, "Bukan." "Lalu, apa kamu mencintai Baskara?" Saya terdiam sejenak. Saya menghormatinya. Dan saya percaya dia tidak akan mendorong saya ke depan orang lain untuk dipermalukan. Mata ibu kembali memerah. Pernikahan bukan ajang adu gengsi. Saya menggenggam tangannya. "Ma, dulu aku justru sedang berjudi. Berjudi bahwa Bagas akan berubah. Berjudi bahwa keluarga Pramono akan menganggapku sebagai keluarga. Berjudi bahwa kesabaranku akan dihargai." Saya tersenyum. Sekarang, aku tidak berjudi lagi. Ayah tidak banyak bicara. Tepat sebelum saya pergi, beliau memberikan sebuah map tua. Ini adalah berkas saat keluarga Pramono meminjam uang dari keluarga Wijaya 3 tahun lalu. Dulu kamu bilang jangan dipermasalahkan. Jadi ayah simpan saja. Saya menerimanya. Di dalamnya ada surat perjanjian utang, bukti transfer, dan surat komitmen pembayaran yang ditandatangani oleh ayah Bagas. Hidung saya terasa pedih. Ternyata orang tua saya bukannya tidak tahu, mereka hanya menghormati pilihan saya. Saya memasukkan map itu ke dalam tas. Di depan kantor catatan sipil tidak banyak orang. Baskara memberikan sebotol air mineral. Masih ada waktu untuk berubah pikiran. Saya menatap papan nama merah kantor itu. "Bagaimana denganmu? Menyesal?" "Sebelum mengambil keputusan, saya selalu berpikir matang," katanya. "Lalu kenapa Om menyetujuinya?" Baskara terdiam beberapa detik. "Karena kemarin, saat kamu bertanya padaku, kamu tidak sedang meminta pertolongan." Saya menatapnya. "Kamu sedang menciptakan jalan keluar untuk dirimu sendiri," katanya. "Yang bisa aku lakukan adalah memastikan jalan keluar itu tidak menjadi lelucon." Jari-jari saya sedikit menegang. Kalimat itu, lebih dari pengakuan cinta manapun, membuat saya merasa tenang. Kami masuk, mengisi formulir, berfoto, dan menandatangani dokumen. Petugas yang melihat KTP, kami tampak sedikit terkejut. Tentu saja, kemarin potongan video pernikahan sudah beredar di internet. Ada yang merekam saat saya memberikan kerudung kepada Baskara. Judulnya satu lebih heboh dari yang lain. "Pengantin wanita di hari pernikahan pindah ke lain hati, menikahi Om calon suami, pernikahan keluarga kaya berubah jadi drama, cinta pertama naik panggung, pengantin wanita balas lamar Om kandung." Petugas itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik saya. Saya dengan tenang menyelesaikan tanda tangan. Saat ujung pulpen menyentuh kertas untuk terakhir kalinya, ponsel saya berdering lagi. Nomor tidak dikenal. Saya mengangkatnya. Suara Bagas terdengar, penuh amarah yang tertahan. "Kamu di mana?" "Kantor catatan sipil," jawab saya. Hening sejenak di seberang sana. Beberapa detik kemudian, ia tertawa dingin. "Bersandiwara dengan Om sampai ketagihan, ya?" Saya tidak bicara. Suaranya meninggi. "Citra Wijaya, jangan pancing aku. Kalau kamu kembali sekarang, aku bisa menganggap kejadian kemarin tidak pernah terjadi. Kita bisa gelar ulang pernikahannya, cincinnya aku beli yang baru. Soal Laras, aku akan jelaskan." Saya bertanya, "Jelaskan apa? Jelaskan kenapa kamu memasangkan cincin itu padanya? Atau jelaskan kenapa kamu bilang mau menikahinya?" "Itu hanya karena emosi. Aku mendaftarkan pernikahan sekarang juga bukan karena emosi." Terdengar suara keras dari seberang telepon, seperti ia baru saja membanting sesuatu. "Citra Wijaya." Petugas menyerahkan 2 buku nikah berwarna merah. Saya mengambil salah satunya, membukanya. Di dalam foto, saya dan Baskara duduk dengan sangat formal. Tidak seperti pasangan yang sedang jatuh cinta, lebih seperti 2 orang yang menandatangani aliansi di tengah reruntuhan. Tapi hati saya terasa sangat damai. Saya berkata pada Bagas di telepon, "Bagas, aku sudah menikah." Napasnya berhenti mendadak, diikuti oleh keheningan yang panjang. Saya menutup telepon. Baskara menatap saya. Saya mengangguk. Dia pikir aku akan kembali. Baskara menyimpan buku nikah itu. "Kalau begitu, biarkan dia pelan-pelan mengerti." Kami keluar dari kantor catatan sipil. Matahari bersinar terang. Begitu saya masuk ke mobil, ponsel saya mulai dibanjiri notifikasi. Itu adalah tangkapan layar unggahan media sosial Ayu Larasati. Ia memamerkan foto cincin dengan keterangan, beberapa kehilangan pada akhirnya akan dikembalikan oleh takdir.
Cincin itu adalah cincin yang kemarin dipasangkan Bagas ke tangannya. Jelas ia tidak tahu saya sudah mengambil kembali barang aslinya. Ia memajang foto yang diambil orang lain di acara pernikahan. Dalam foto itu, Bagas menunduk memasangkan cincin dengan ekspresi lembut, sementara saya berdiri di samping seperti orang ketiga. Di kolom komentar, ada yang mengucapkan selamat, ada yang menyindir. Ada juga teman kuliah Bagas yang berkomentar. Setelah berputar-putar, kalian memang yang paling cocok. Saya melihatnya beberapa detik, lalu menyimpannya sebagai bukti. Baskara bertanya, perlu diurus? Tidak perlu buru-buru, jawab saya. Bagas menelepon lagi, kali ini dengan nomor berbeda. Saya menjawabnya. Suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Citra, suruh Om yang bicara. Saya mengaktifkan loudspeaker. Baskara melirik, tidak bicara. Bagas menggertakkan gigi. Baskara, kamu benar-benar sudah mendaftarkan pernikahan dengannya? Ya, jawab Baskara. Bagas terdengar seperti baru saja ditampar. Kamu tahu dia itu wanitaku. Nada suara Baskara sangat datar. Secara hukum, sekarang bukan lagi. Baskara tidak memberinya kesempatan untuk mengamuk. Bagas, kemarin kamu memilih Ayu Larasati di depan umum. Orang dewasa harus bertanggung jawab atas pilihannya. Di seberang sana, Bagas tiba-tiba tertawa. Bertanggung jawab, kamu pikir Citra Wijaya benar-benar menyukaimu? Dia hanya menjadikanmu alat untuk memancing amarahku. Om, setelah sekian lama tidak menikah, jangan sampai pada akhirnya hanya dimanfaatkan oleh seorang wanita. Saya menggenggam ponsel erat-erat, baru saja akan bicara, Baskara mendahului saya. Itu pun urusan antara aku dan dia. Suaranya tidak keras, tapi tidak terbantahkan. Bukan urusanmu. Bagas benar-benar terdiam. Saya menutup telepon. Mobil menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, saya berkata, maaf, sudah menyeret Om ke dalam masalah ini. Baskara menyalakan mobil. Kemarin saat aku menerima kerudung itu, aku sudah masuk ke dalamnya. Setelah kalimat itu, ia mengarahkan mobil menuju rumah keluarga Wijaya. Di perjalanan, saya menerima telepon dari pengacara. Bu Citra, berkas yang Ibu kirim semalam sudah saya lihat. Biaya pernikahan, pengembalian aset, pinjaman keluarga Pramono, dan juga bagian pencemaran nama baik, semuanya bisa kita susun menjadi somasi resmi. Sore ini kita bertemu, kata saya. Pengacara bertanya, apakah perlu berkomunikasi dengan pihak keluarga Pramono terlebih dahulu? Saya melihat pepohonan yang bergerak cepat di luar jendela. Tidak perlu. Langsung kirim somasi. Sore itu, saya membawa buku nikah saya kembali ke rumah. Ibu melihatnya lama sekali, akhirnya menghela napas. Karena sudah terdaftar, jalanilah dengan baik. Tapi Citra, ingat, dalam pernikahan manapun, jangan pernah lagi merendahkan dirimu sendiri. Saya mengangguk. Baskara berdiri di ambang pintu, dengan hormat berkata pada orang tua saya, Om, Tante, pernikahan saya dengan Citra memang dimulai dengan tergesa-gesa, tapi ini bukan main-main. Saya tidak akan memintanya untuk langsung percaya pada saya juga tidak akan mencampuri urusannya dengan Bagas Pramono. Ayah menatapnya lama. Sebaiknya kamu ingat kata-katamu itu. Baskara mengangguk. Malamnya, keluarga Pramono mengirim seseorang untuk mengantarkan undangan. Bukan permintaan maaf, melainkan undangan dari nenek Pramono untuk makan malam di rumah pusaka keluarga besok malam. Di undangan itu tertulis, masalah keluarga, selesaikan secara tatap muka. Saya melihat tulisan itu dan tertawa. Keluarga Pramono akhirnya panik. Saya tidak langsung pergi ke rumah keluarga Pramono. Keesokan paginya, saya pergi ke butik saya terlebih dahulu. Setelah pernikahan, di depan butik sudah dipenuhi wartawan dan orang-orang yang ingin tahu. Ada yang merekam saya dengan ponsel. Bu Citra, apa benar Anda menikah dengan Om dari mantan calon suami Anda? Apakah Anda sudah lama menjalin hubungan dengan Baskara Pramono? Apakah Bagas Pramono dan Ayu Larasati adalah cinta sejati? Saya berhenti. Asisten saya, Dina, di belakang saya pucat ketakutan. Tapi saya berbalik menghadap kamera. Pertama, kemarin saya memang sudah menikah secara sah. Kerumunan langsung riuh. Kedua, saya dan Bapak Baskara Pramono tidak memiliki hubungan terlarang apapun sebelum pernikahan. Saya berhenti sejenak. Ketiga, tindakan Bapak Bagas Pramono yang memasangkan cincin pernikahan saya kepada Ibu Ayu Larasati di atas altar terekam dalam video lengkap. Masalah ini akan saya selesaikan melalui jalur hukum. Para wartawan masih ingin bertanya, tapi saya mendorong pintu dan masuk ke dalam butik. Begitu pintu tertutup, Dina memegangi dadanya, Mbak Citra, tadi aku hampir jantungan.
Saya meletakkan tas. Takut apa? Yang berbuat salah bukan kita. Di dalam butik, suasananya berantakan. Setelah siaran langsung pernikahan kemarin, seseorang menemukan akun media sosial merek saya. Ada yang memaki saya gila, ada yang bilang saya sengaja mendekati omnya untuk balas dendam, dan ada juga yang bertanya, apakah cincin itu benar-benar desain saya. Saya membuka laptop, menampilkan gambar desain cincin itu. 7 versi sketsa, 3 kali pembuatan sampel, catatan pembayaran, sertifikat berlian, email konfirmasi ukiran di dalam cincin. Buktinya lebih dari lengkap. Setelah melihatnya, mata Dina memerah karena marah. Cincin ini jelas-jelas Mbak desain untuk diri sendiri. Beraninya mereka memakainya untuk drama cinta sejati. Karena itulah, kita harus membuat semua orang melihat dengan jelas, kata saya. Pukul 12 siang, saya mengunggah sebuah pernyataan melalui akun butik. Tidak ada curhat, tidak ada drama. Hanya 4 gambar. Gambar pertama, sketsa desain cincin, dengan tanggal setengah tahun yang lalu. Gambar kedua, bukti pembayaran, dengan nama pembayar Citra Wijaya. Gambar ketiga, konfirmasi ukiran di dalam cincin, dengan ukiran cewek. Gambar keempat, tangkapan layar dari pernikahan, saat Bagas memasangkan cincin ke jari Ayu Larasati. Keterangannya hanya 1 kalimat, desain saya, pembayaran saya, pernikahan saya. Mereka gunakan untuk menyempurnakan kisah cinta lama mereka. Hak terkait sudah diserahkan kepada pengacara. Kurang dari 10 menit setelah pernyataan itu diunggah, kolom komentar meledak, jadi cincin takdir yang dipamerkan Ayu Larasati itu dibeli sendiri oleh pengantin wanitanya? Tindakan Bagas Pramono ini menjijikkan sekali. Kisah cinta pertama tidak bisa jadi alasan untuk mencuri cincin nikah orang, dong. Pantas saja pengantin wanitanya langsung marah di tempat. Siapapun pasti akan mengamuk. Tangkapan layar unggahan Ayu Larasati juga ikut tersebar. Kalimatnya, beberapa kehilangan pada akhirnya akan dikembalikan oleh takdir, menjadi bahan tertawaan netizen. Sore harinya, di kantor pengacara. Pengacara memberikan berkas yang sudah dirapikan. Bu Citra, saat ini kita bisa bergerak dalam 3 bagian. Pertama, penagihan biaya pernikahan. Sebagian besar kontrak atas nama Anda. Jika keluarga Pramono menggunakan jasa tapi menolak menanggung biaya yang disepakati, kita bisa menuntut pengembalian dana. Kedua, hak atas cincin, desain, pembelian, dan pembuatan cincin sepenuhnya atas nama Anda. Tindakan Ibu Ayu Larasati memamerkannya secara publik dan mengisyaratkan kepemilikan bisa berisiko pelanggaran hak. Ketiga, pencemaran nama baik. Jika pihak Bagas Pramono terus menyebarkan isu bahwa Anda memiliki hubungan tidak pantas dengan Bapak Baskara Pramono sebelum menikah, kita bisa langsung mengirimkan somasi. Saya mengangguk, kirim somasi. Semuanya. Semuanya. Baskara yang duduk di sebelah saya tidak bicara. Pengacara menatapnya. Bapak Baskara, apakah dari pihak Bapak perlu pernyataan terpisah? Perlu. Jawab Baskara. Ia mengeluarkan sebuah dokumen. Ini adalah catatan yang saya susun semalam mengenai semua interaksi publik saya dengan Ibu Citra Wijaya sebelum pernikahan. Termasuk acara pertunangan, acara tahunan keluarga Pramono, dan makan malam keluarga di rumah pusaka. Tidak ada janji temu pribadi, tidak ada transaksi keuangan, tidak ada komunikasi mesra. Saya sedikit terkejut. Ia menatap saya. Mereka pasti akan mencoba menyerangmu dengan fitnah. Hati saya sedikit tersentuh. Tebakannya benar. Malam itu juga, teman Bagas mengunggah tulisan di internet yang mengatakan bahwa saya sudah lama main mata dengan Baskara. Dan kejadian di pernikahan hanyalah alasan yang dibuat-buat. Dikatakan juga bahwa Bagas hanya peduli pada cinta lamanya, tapi yang benar-benar berkhianat adalah saya. Kurang dari setengah jam setelah unggahan itu muncul, surat somasi tiba. Akun butik saya juga serentak merilis dokumen klarifikasi. Lini masa yang sangat jelas. Semua interaksi saya dan Baskara selama 2 tahun terakhir terjadi di acara publik keluarga Pramono. Sebaliknya, netizen justru menemukan banyak foto lama Bagas dan Ayu Larasati. Menjemput di bandara, menemani di rumah sakit, masuk ke komplek apartemen yang sama di tengah malam. Bahkan ada foto mobil Bagas yang terparkir di bawah gedung apartemen Ayu Larasati selama 2 jam pada malam sebelum pernikahan. Begitu foto-foto ini keluar, opini publik berbalik total. Bagas akhirnya mengirim pesan kepada saya. Kali ini bukan makian. Citra, kita perlu bicara. Saya melihatnya sekilas, tidak membalas. Ia mengirim pesan lagi. Masalah di internet sudah berdampak pada Pramono Corp, saya tertawa.
Ternyata bukan karena berdampak pada dirinya dan Ayu Larasati. Ia tidak akan merendahkan diri jika bukan karena perusahaannya yang terkena imbas. Pukul 7 malam, Ayu Larasati menelepon saya. Saya tidak mengangkat. Ia mengirim pesan suara. Citra, aku benar-benar tidak bermaksud merebut barangmu. Waktu itu aku hanya terlalu sedih, dan Bagas hanya bertindak impulsif karena melihatku menangis. Bisakah kamu menghapus pernyataan itu? Aku sekarang dicaci maki banyak orang. Aku benar-benar tidak kuat lagi. Saya mendengarkan, lalu mengubah pesan suara itu menjadi teks dan menyimpannya. Dina di sebelah saya tertawa sinis. Kenapa dia tidak bilang saja cincinnya tidak bisa dilepas sendiri? Dia bukannya tidak tahu kalau salah, kata saya. Dia hanya tidak menyangka akan kalah. Baru saja selesai bicara, terdengar ketukan di pintu. Saya kira itu klien. Dina pergi membuka pintu, tapi malah terpaku di sana. Bagas Pramono berdiri di luar. Ia mengenakan setelan yang sama dengan yang ia pakai di pernikahan kemarin, dasinya longgar, matanya merah, dan di tangannya ada seikat mawar putih. Saya menatap bunga itu. Di pernikahan, mawar putih di korsase saya telah saya lempar ke altar. Sekarang ia datang lagi membawa mawar putih, seolah ingin menutupi kejadian kemarin. Ia masuk, suaranya serak. Citra, aku salah. Ini adalah pertama kalinya selama 2 tahun saya mendengar ia mengucapkan 3 kata itu. Tapi hati saya tidak bergetar sedikit pun. Saya hanya bertanya, salah di mana? Ia terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena ia tidak merasa memanggil cinta pertamanya ke atas panggung adalah sebuah kesalahan. Ia tidak merasa memasangkan cincin kepada Ayu Larasati adalah sebuah kesalahan. Ia hanya merasa masalah ini menjadi besar adalah sebuah kesalahan. Ia terdiam beberapa detik. Seharusnya aku tidak membuatmu malu di acara pernikahan. Saya mengangguk. Lalu, ia mengerutkan kening. Seharusnya aku tidak impulsif mengatakan akan menikahi Laras. Lalu, ia mulai kesal. Citra, aku sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Saya menatapnya. Lihat, kamu bukan datang untuk meminta maaf. Kamu datang untuk memintaku berhenti. Wajah Bagas menjadi gelap. Internet sudah mencaci maki seperti itu, apa kamu belum puas? Laras hari ini hampir pingsan. Dia punya riwayat depresi. Lagi-lagi Ayu Larasati. Tiba-tiba saya merasa lelah. Bagas. Sejak kamu masuk, apa kamu sudah bertanya sekali saja padaku, apakah aku sakit? Dia tertegun. Saya mengangkat kaki saya. Plester luka masih menempel di tumit. Kemarin sepatu pengantinku membuat lecet. Aku berdiri dengan sepatu itu di atas panggung, melihatmu memasangkan cincin pada orang lain. Ia melihat luka itu, matanya akhirnya menunjukkan kepanikan sesaat. Aku tidak tahu. Tentu saja kamu tidak tahu. Saya mendorong salinan surat somasi ke hadapannya. Kamu hanya tahu, Ayu Larasati akan menangis. Bagas menatap dokumen itu. Kamu benar-benar mau menuntut? Bukan mau, saya mengoreksinya. Tapi sudah dimulai. Ia mendongak tajam. Citra, keluarga kita sudah berhubungan bertahun-tahun. Apa kamu harus sekejam ini? Saya tertawa. Kemarin saat kamu memasangkan cincin pada Ayu Larasati, apa kamu memikirkan hubungan keluarga kita? Ia tidak bisa berkata-kata. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Suara Ibu Pramono terdengar dari speaker, begitu melengking hingga saya pun bisa mendengarnya. Bagas, cepat pulang. Nenek tahu Citra mau menagih utang, beliau marah sampai membanting cangkir teh. Ayahmu juga bilang pihak bank menelepon lagi menagih pinjaman. Wajah Bagas berubah drastis. Saya menatapnya dengan tenang. Topeng kemewahan keluarga Pramono akhirnya retak untuk pertama kalinya. Ia menutup telepon, suaranya melunak. Citra, besok malam pulanglah ke rumah keluarga untuk makan malam. Apapun masalahnya, kita bicarakan baik-baik di dalam keluarga. Aku dan kamu bukan satu keluarga, kata saya. Ia mengepalkan tinjunya. Lalu kamu dan Om adalah satu keluarga? Saya menatapnya, mengucapkan kata demi kata, secara hukum, ya. Wajahnya pucat pasi. Saya sudah sering melewati pintu rumah pusaka keluarga Pramono. Dulu, setiap kali datang, saya akan menyiapkan hadiah. Untuk Nenek Pramono, saya bawakan teh putih tua favoritnya. Untuk Ibu Pramono, produk perawatan kulit. Untuk Ayah Pramono, obat untuk lambungnya. Saya pikir perhatian kecil bisa ditukar dengan kedekatan. Baru belakangan saya sadar, bukannya mereka tidak tahu ketulusan saya, mereka hanya merasa itu sudah seharusnya. Kali ini,
Saya datang dengan tangan kosong, ditemani oleh Baskara. Ibu Pramono melihat kami datang berdampingan, senyum di wajahnya hampir tidak bisa dipertahankan. Citra, kamu benar-benar membawanya. Tante yang mengundang saya, tapi tidak bilang saya tidak boleh membawa anggota keluarga, jawab saya. Wajah Ibu Pramono berubah. Baskara dengan tenang menambahkan, saya suaminya. Ruang tamu hening seketika. Nenek Pramono yang duduk di kursi utama, mengetukkan tongkatnya keras-keras ke lantai. Konyol. Saya menatapnya. Wanita tua berusia 70-an itu, rambut peraknya disisir rapi, tapi tatapannya tajam. Dulu, ia tidak terlalu dingin pada saya. Saat menerima hadiah, ia memanggil saya Citra. Saat butuh bantuan keluarga Wijaya, ia memanggil saya anak baik. Begitu saya dan Bagas berselisih, ia akan berkata, wanita jangan terlalu keras kepala, keharmonisan keluarga adalah yang utama. Hari ini, ia bahkan tidak mau berpura-pura lagi. Citra Wijaya, kejadian di pernikahan kemarin memang Bagas yang salah. Tapi kamu berbalik dan menikah dengan omnya, itu sama saja dengan menginjak-injak harga diri keluarga Pramono. Saya duduk. Nek, harga diri keluarga Pramono bukan saya yang injak, tapi Bagas sendiri yang membuangnya. Bagas duduk di seberang saya, tatapannya muram. Ayu Larasati juga ada di sana. Ia mengenakan gaun berwarna pucat, pergelangan tangannya dibalut perban, seperti bunga putih kecil yang diterpa badai. Saya meliriknya sekilas. Sayatan di pergelangan tangannya begitu dangkal sampai tidak perlu dirawat di rumah sakit. Bagas memperhatikan tatapan saya dan langsung berkata dengan dingin, jangan memprovokasi Laras. Saya menarik kembali pandangan saya. Tenang, saya tidak akan mencari masalah dengan orang sakit. Wajah Ayu Larasati memucat. Ibu Pramono marah. Kenapa bicaramu begitu tajam? Tidak setajam perbuatan putra Anda, jawab saya. Ibu Pramono hendak berdiri, tapi ditahan oleh Ayah Pramono. Ayah Pramono lebih realistis. Hari ini ia ingin bicara soal uang. Benar saja, sebelum makan dimulai, ia menyodorkan secangkir teh ke hadapan saya. Citra, masalah ini sudah sampai sejauh ini tidak baik untuk siapapun. Kamu dan Bagas tidak berjodoh, kami juga tidak akan memaksa. Tapi tolong cabut pernyataan di internet. Soal pinjaman dan biaya pernikahan, kami akan cicil pelan-pelan. Saya bertanya, pelan-pelan itu berapa lama? Ayah Pramono terdiam sejenak. 3 tahun. Saya tertawa. Pinjaman 5 miliar sudah tertunda 3 tahun. Biaya pernikahan totalnya lebih dari 1,5 miliar. Anda minta 3 tahun lagi? Om. Anda menganggap saya bank atau orang bodoh? Wajah Ayah Pramono menjadi buruk. Nenek Pramono berkata dingin, keluarga Wijaya kan tidak kekurangan uang segitu. Kamu sebagai perempuan perhitungan sekali, nanti siapa yang berani hidup denganmu? Baskara meletakkan cangkir tehnya, suaranya tidak keras. Saya berani. Ruang tamu kembali hening. Nenek Pramono menatapnya tajam. Kamu diam. Kamu sebagai yang lebih tua ikut-ikutan anak kecil berbuat onar, apa belum cukup memalukan? Baskara mengangkat matanya. Saya 35 tahun, belum menikah. Citra Wijaya 27 tahun, belum menikah. Kami menikah secara sah, tidak mencuri, tidak merebut. Yang benar-benar memalukan adalah orang yang di hari pernikahan membiarkan cinta pertamanya naik ke altar dan memakai cincin pengantin wanita. Bagas berdiri dengan geram. Om. Baskara menatapnya. Duduk. Hanya 2 kata, tapi Bagas benar-benar terpaku. Itulah aura yang tertinggal dari tahun-tahun di militer. Bukan bentakan, tapi membuat orang secara naluriah patuh. Saya tidak membiarkan Baskara melanjutkan. Ini adalah urusan saya. Saya mengeluarkan map dari tas saya, meletakkannya satu persatu di atas meja. Pertama, pinjaman keluarga Pramono kepada keluarga Wijaya sebesar 5 miliar rupiah. Surat perjanjiannya ada di sini, disepakati akan dikembalikan dalam 1 tahun. Keterlambatan akan dikenakan bunga sesuai suku bunga bank yang berlaku. Kedua, setelah pertunangan, Bagas meminjam uang dari saya pribadi sebesar 800 juta rupiah dengan alasan perputaran modal proyek. Keterangan transfernya sangat jelas. Ketiga, biaya pernikahan yang saya talangi sebesar 1.576 miliar rupiah. Kontrak, faktur, dan bukti pembayaran semuanya ada di sini. Keempat, cincin pernikahan senilai 600 juta rupiah adalah milik pribadi saya. Ibu Ayu Larasati memakainya tanpa izin dan secara terbuka mengisyaratkan kepemilikannya. Bagian ini akan diurus terpisah oleh pengacara.
Setiap kalimat yang saya ucapkan membuat wajah orang-orang di meja itu semakin kelam. Ayu Larasati menunduk, air matanya mulai jatuh lagi. Aku benar-benar tidak tahu kalau cincin itu milik Citra. Saya menatapnya. Kamu tidak tahu cincin itu milikku, tapi kamu tahu Bagas adalah calon suamiku, kan? Napasnya tertahan. Saya melanjutkan. Kamu tahu dia datang ke rumahmu malam sebelum pernikahan. Kamu tahu dia menjemputmu langsung di hari pernikahan. Kamu tahu kamu memakai gaun putih dan duduk di meja teman-teman kuliahnya. Dan kamu juga tahu seharusnya kamu menolak saat dia memanggilmu naik ke panggung. Ayu Larasati menangis sambil menggeleng. Waktu itu aku terlalu panik. Kamu tidak panik, kata saya. Kamu sangat menikmatinya. Wajahnya pucat pasi. Bagas berteriak marah, Citra Wijaya, cukup. Laras sudah sampai menyayat pergelangan tangannya karena tertekan olehmu. Saya mengeluarkan sebuah foto dari tas. Itu adalah tangkapan layar dari akun media sosial kedua Ayu Larasati. Pukul 2 dini hari, ia mengunggah foto pergelangan tangan yang diperban dengan keterangan, sakit sedikit juga tidak apa-apa, setidaknya ada yang akan mengkhawatirkan. Lokasinya di apartemen Bagas. Saya mendorong foto itu ke depan. Setelah menyayat pergelangan tangan, dia tidak pergi ke rumah sakit, tapi malah ke apartemenmu untuk berfoto dan mengunggahnya. Bagas, apa kamu benar-benar berpikir dia mau mati? Ayu Larasati mendongak kaget. Ia tidak menyangka saya akan melihat akun keduanya. Sebenarnya saya juga tidak tahu. Dina yang memberitahukannya pada saya. Ayu Larasati pernah menggunakan akun itu untuk menambahkan akun butik, mungkin lupa memblokir. Bagas menatap foto itu, ekspresinya untuk pertama kali goyah. Ayu Larasati segera meraih lengan bajunya. Bagas, aku hanya terlalu takut. Aku takut kamu tidak menginginkanku lagi. Hati Bagas luluh lagi. Dia memang seperti itu. Selama Ayu Larasati menangis, semua logika menjadi tidak penting. Ibu Pramono memanfaatkan kesempatan itu. Citra, Laras memang salah, tapi dia juga orang yang malang. Dulu dia dan Bagas berpisah karena keluarganya bangkrut dan terpaksa pergi ke luar negeri. Kenapa kamu harus perhitungan dengannya? Saya menatap semua orang di ruangan ini. Mereka menjelaskan setiap pilihan Ayu Larasati sebagai kemalangan, tapi menyebut setiap luka saya sebagai perhitungan. Saya mengeluarkan dokumen terakhir. Karena hari ini adalah acara keluarga, saya juga akan memberikan hadiah. Ayah Pramono menatap saya waspada. Apa itu? Saya membuka dokumen itu. Bulan lalu, Pramono Corp mengajukan proposal kerjasama pada Wijaya Group. Proposal ini awalnya saya yang tangani. Saya sudah resmi menarik diri dan menyarankan Wijaya Group untuk menangguhkan evaluasi. Wajah ayah Pramono berubah drastis. Apa katamu? Keluarga Pramono sedang kekurangan uang, dan proyek baru dengan Wijaya Group adalah harapan terbesar mereka. Ini juga alasan mereka tidak berani benar-benar menyinggung saya. Tapi mereka tidak menyangka saya akan benar-benar menghentikannya. Kerjasama adalah kerjasama. Pernikahan adalah pernikahan. Dulu saya mencampur adukannya, itu kebodohan saya. Kedepannya tidak akan lagi, kata saya. Ibu Pramono menjerit, Citra Wijaya, ini namanya balas dendam pribadi. Saya tertawa. Anda salah. Di perusahaan, ini namanya sadar diri. Ayah Pramono menoleh ke Baskara. Baskara, kamu tidak mau ikut campur? Baskara dengan tenang berkata, keputusan pekerjaannya tidak saya campuri. Nenek Pramono gemetar karena marah. Bagus. Bagus sekali. Citra Wijaya. Kalau hari ini kamu keluar dari pintu ini, jangan harap bisa masuk lagi ke rumah keluarga Pramono. Saya berdiri. Saya memang tidak berencana untuk masuk lagi. Bagas akhirnya tidak tahan lagi. Citra, jangan begini. Masalah perusahaan bukan masalah sepele. Kalau kamu marah, lampiaskan saja padaku. Saya menatapnya. Aku sudah melampiaskannya padamu. Dia tertegun. Saya mengambil tas saya. Surat somasi akan tiba besok. Utang kalian padaku tidak akan kurang sepeser pun. Saat sampai di pintu, Ayu Larasati tiba-tiba bertanya, Citra Wijaya, kamu menikahi Baskara Pramono? Apa benar-benar bukan untuk balas dendam pada Bagas? Saya menoleh. Matanya akhirnya menunjukkan sedikit rasa cemburu dan benci yang tidak bisa disembunyikan. Saya tersenyum. Kalaupun iya, bukan giliranmu untuk merasa kasihan padanya. Setelah itu, saya melangkah keluar dari rumah itu. Angin malam berhembus. Baskara menyampirkan jasnya ke bahu saya. Saya tidak menolaknya. Di belakang,
Ruang tamu keluarga Pramono pecah dalam pertengkaran. Saat Bagas mengejar keluar, saya sudah masuk ke dalam mobil. Ia mengetuk jendela mobil, suaranya parau. Citra, turun. Kita bicara. Saya menurunkan sedikit jendela. Bicara apa? Matanya merah. Bicara tentang hubungan kita selama 2 tahun. Saya menatapnya, tiba-tiba merasa ironis. Hubungan 2 tahun itu sudah selesai dibicarakan saat kamu memasangkan cincin pada Ayu Larasati. Jendela mobil naik, wajahnya terhalang oleh kaca. Ayu Larasati masuk rumah sakit pada pagi hari ketiga. Bagas menelepon saya dengan nomor tidak dikenal. Kalimat pertamanya adalah tuduhan. Citra Wijaya, apa kamu puas? Laras semalam pendarahan lambung, sekarang di rumah sakit. Saya sedang memperbaiki bros tua di butik, pinset menjepit kancing mutiara yang patah. Saya tidak berhenti bekerja. Pendarahan lambung, cari dokter. Cari saya tidak ada gunanya. Dia tertekan karena kamu. Bentaknya. Saya meletakkan pinset. Bagas. Apa kamu lupa? Bukan aku yang menyuruhnya naik ke panggung. Bukan aku yang menyuruhnya memakai cincin. Dan bukan aku yang menyuruhnya mengunggah status di media sosial. Napasnya berat di seberang telepon. Kamu datang ke rumah sakit. Minta maaf padanya. Saya tertawa terbahak-bahak. Mimpi. Saya menutup telepon. Dina yang mendengarkan di samping saya tercengang. Otaknya rusak ya? Bukan rusak, kata saya, tapi sudah terbiasa. Terbiasa aku membereskan kekacauannya. Terbiasa aku menelan semua demi nama baik keluarga Pramono. Terbiasa setiap kali Ayu Larasati ada masalah, semua orang akan mengelilinginya. Tapi kali ini, saya tidak akan datang. Setengah jam kemudian, telepon Ibu Pramono masuk ke ponsel ibu saya. Ibu mengaktifkan loudspeaker. Suara Ibu Pramono melengking. Bu Wijaya, bukannya saya mau bilang apa-apa, tapi Citra sekarang benar-benar kejam. Laras itu anak gadis, didesak olehnya sampai masuk rumah sakit, dia bahkan tidak mau menengok sama sekali. Sifat seperti ini, nanti siapa yang berani hidup dengannya? Ibu saya dengan dingin menjawab, siapa yang mau, silakan saja. Putri saya tidak akan meladeninya. Ibu Pramono terdiam. Ibu melanjutkan, dan jangan panggil saya Bu Wijaya lagi. Putra Anda kemarin menikahi Ayu Larasati. Cari saja ibunya. Telepon ditutup. Ibu meletakkan ponselnya, tangannya gemetar karena marah. Saya mendekat dan memeluknya. Ia menepuk punggung saya. Dulu Mama selalu menasihatimu untuk sabar, karena Mama takut kehidupan pernikahanmu nanti sulit. Sekarang Mama baru sadar, justru karena sabar, hidup jadi sulit. Hidung saya terasa perih. Maaf, kamu tidak salah pada siapapun, katanya. Kedepannya, jangan pernah merendahkan dirimu sendiri demi siapapun. Sore harinya, saya tetap pergi ke rumah sakit, bukan untuk meminta maaf, tetapi karena pengacara mengingatkan saya, jika Ayu Larasati terus menggunakan masalah kesehatan untuk menyerang saya, kami perlu memastikan apakah kondisinya benar-benar seperti yang dituduhkan. Baskara menemani saya. Di koridor rumah sakit, Bagas sedang berjaga di depan pintu kamar. Melihat saya, matanya menunjukkan ekspresi yang kompleks, seperti lega tapi juga menyalahkan saya karena terlambat datang. Kamu akhirnya mau datang juga. Aku datang untuk mencari bukti, jawab saya. Wajahnya langsung menjadi gelap. Citra Wijaya, apa kamu masih punya hati? Dia kesakitan semalaman di dalam. Saya melihat ke dalam kamar. Ayu Larasati berbaring di tempat tidur, wajahnya pucat, punggung tangannya ditusuk jarum infus. Ibu Pramono duduk di samping tempat tidur menyuapinya bubur. Pemandangan itu tampak seperti hubungan menantu dan mertua yang harmonis. Kalau saja, saya tidak tahu bahwa kemarin Ibu Pramono masih mengatakan latar belakang Ayu Larasati terlalu rendah dan tidak pantas masuk ke keluarga Pramono. Saya masuk. Ayu Larasati melihat saya, air matanya langsung mengalir. Citra, jangan salahkan Bagas. Ini salahku. Seharusnya aku tidak sakit, tidak membuat semua orang khawatir. Saya dengan datar berkata, kamu memang seharusnya tidak. Dia tertegun. Saya mengambil papan catatan medis di ujung tempat tidur. Gastritis akut. Bagas mengerutkan kening. Dokter bilang ada risiko pendarahan. Saya menatap catatan itu. Risiko, bukan sudah terjadi pendarahan. Wajah Bagas menegang. Ibu Pramono berdiri. Apa maksudmu? Kamu curiga Laras pura-pura sakit? Saya hanya membaca apa yang tertulis, kata saya. Di papan ini tertulis jelas, gastritis akut, disarankan untuk observasi.
Bukan pendarahan lambung seperti yang dikatakan Bagas di telepon. Ayu Larasati menggigit bibirnya. Aku tidak ingin Bagas khawatir, jadi aku tidak bilang yang sebenarnya. Saya mengangkat mata. Jadi, siapa yang bilang terjadi pendarahan? Ruangan menjadi sunyi. Mata Bagas berkelit. Jelas Ayu Larasati yang mengisyaratkan di telepon, dan dia sendiri yang melebih-lebihkannya. Saya tidak melanjutkan perdebatan itu. Saya memotret papan catatan medis. Ibu Pramono segera menghalangi. Apa yang kamu foto? Menyimpan bukti, jawab saya. Supaya nanti tidak ada yang bilang saya membuatnya sakit parah. Bagas tidak tahan lagi. Citra Wijaya, kenapa kamu jadi seperti ini sekarang? Saya menatapnya. Jadi seperti apa? Suaranya merendah. Dulu kamu tidak seperti ini. Saya tertawa. Dulu, kalau aku datang menjenguk, aku akan bertanya dulu apa kamu sudah makan. Aku akan mencarikan dokter spesialis untuk Ayu Larasati, mengatur mobil untuk ibumu. Lalu kalian semua merasa itu adalah kewajibanku. Saya menatap matanya. Bagas. Aku tidak berubah. Aku hanya berhenti. Dia tertegun. Ayu Larasati tiba-tiba memegangi perutnya dan membungkuk kesakitan. Bagas, sakit sekali. Bagas langsung berlari memegangnya. Dokter. Panggil dokter. Ibu Pramono juga panik. Kamar itu menjadi kacau. Saya berdiri di tempat, tidak bergerak. Baskara bertanya pelan, kita pergi? Saya mengangguk. Baru sampai di pintu, seorang perawat muda masuk dengan tergesa-gesa. Ia melihat saya dan tertegun. Ibu Citra, saya menoleh. Perawat itu merendahkan suaranya. Apakah Anda sedang memeriksa catatan medis Ayu Larasati? Saya menatapnya. Kamu tahu sesuatu? Ia ragu sejenak. Melirik ke dalam kamar yang riuh. Pagi tadi saat dia datang, gejalanya tidak parah. Dia sendiri yang minta rawat inap untuk observasi. Dan, dia membawa surat diagnosis dari rumah sakit lain yang menyatakan depresi sedang dan riwayat pendarahan lambung. Tapi kami tidak bisa menemukan nomor registrasi itu di sistem kami. Hati saya tergerak. Nomor registrasi? Perawat itu mengangguk. Formatnya salah, sepertinya palsu. Tapi saya tidak bisa sembarangan bicara. Perawat itu menggigit bibirnya. Video pernikahan kemarin saya lihat. Cincin itu. Keterlaluan sekali. Saya terdiam sejenak. Terima kasih. Dia menggeleng. Jaga diri Anda baik-baik. Saat keluar dari rumah sakit, langit mendung. Saya mengirim foto catatan medis itu kepada pengacara, lalu merangkum ucapan perawat tadi menjadi catatan tertulis. Baskara menatap saya. Ayu Larasati mungkin memalsukan rekam medis. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan penyakit untuk mengikat Bagas, kata saya. 2 tahun lalu, saat kami baru bertunangan, Ayu Larasati tiba-tiba kembali ke Indonesia dan mengatakan serangan kecemasannya kambuh. Bagas meninggalkan saya di tengah acara pertunangan untuk menjemputnya di bandara. Hari itu, saya yang menggantikannya bersulang dengan semua tamu, perut saya sakit sampai dini hari. Saat dia kembali, dia hanya berkata, kondisi Laras tidak baik, jangan perhitungan. Setelah itu, alergi, insomnia, pingsan, hipoglikemia, setiap kali terjadi tepat di hari-hari penting kami. Ulang tahun hubungan, pertemuan orang tua, mencoba gaun pengantin, memilih rumah pernikahan. Dulu saya pikir itu kebetulan. Sekarang saya lihat, itu adalah waktu yang ia pilih dengan cermat. Di tengah perjalanan, ponsel saya menerima sebuah foto dari nomor tak dikenal. Di dalam foto, Ayu Larasati duduk di ranjang rumah sakit, Bagas menunduk meniup bubur untuknya. Keterangannya. Kamu merebut status, lalu kenapa? Hatinya tetap untukku. Saya melihat tulisan itu dan tertawa. Akun kedua lagi. Baskara melirik. Perlu melacak nomornya? Tidak perlu, saya menggeleng. Saya langsung meneruskan foto itu ke pengacara untuk ditambahkan sebagai bukti. Lalu, saya membalas pesan Ayu Larasati, fotonya bagus. Ingat simpan file aslinya. Tidak ada balasan untuk waktu yang lama. Saya bisa membayangkan kepanikannya. Malamnya, pengacara menelepon. Bu Citra, kami sudah memeriksa. Nomor registrasi pada rekam medis dari rumah sakit luar itu memang tidak sesuai standar. Rumah sakit yang bersangkutan juga tidak memberikan jawaban, tidak ada catatan yang cocok. Saya melihat keluar jendela, hujan akhirnya turun. Bisa dibuktikan itu palsu, perlu surat resmi, tapi arahnya sudah sangat jelas, katanya. Lanjutkan penyelidikan, kata saya.
Setelah menutup telepon, Baskara memberikan segelas air hangat. Saya menerimanya. Kamu hari ini sangat tenang, katanya. Saya menatap uap air di gelas. Bukan tenang. Akhirnya tahu kemana rasa sakit ini harus diarahkan. Luka yang diberikan Bagas seharusnya tidak menjadi pisau untuk menyerang diri sendiri, melainkan pisau untuk memutus hubungan yang beracun. Saya menghabiskan pagi hari untuk membatalkan semua transfer otomatis yang berhubungan dengan keluarga Pramono. Yang pertama adalah iuran keanggotaan Panti Jompo Nenek Pramono, 28 juta rupiah per bulan. Dulu Ibu Pramono berkata nenek tidak betah di panti biasa, dan keuangan keluarga sedang sulit, jadi ia meminta saya membantu membayarnya selama setengah tahun. Setengah tahun itu berlanjut menjadi 1,5 tahun. Yang kedua adalah biaya pengelolaan apartemen Bagas. Apartemen itu atas nama Bagas, tapi selalu saya yang mengurusnya. Yang ketiga adalah kartu keanggotaan salon kecantikan Ibu Pramono. Ia berkata wanita harus merawat diri, dan nanti setelah saya masuk ke keluarga Pramono, itu juga bentuk bakti saya padanya. Dulu, saya jingran percaya. Yang keempat adalah biaya konseling psikologis Ayu Larasati. Ya, bahkan ini pun saya yang bayar. Bagas berkata Laras baru kembali ke Indonesia, situasinya sulit, dan terapinya tidak boleh putus. Ia sedang tidak punya uang, jadi minta tolong saya sekali. Saya menolongnya 12 kali. Melihat notifikasi pembatalan yang berhasil satu persatu di layar ponsel, saya tidak menangis. Hanya merasa konyol. Dina yang duduk di sebelah saya semakin marah. Mbak Citra, dulu Mbak ini kerja di dinas sosial. Ya, saya tersenyum. Kira-kira begitu. Yang terakhir adalah otorisasi jaminan untuk uang muka proyek Pramono Corp. Otorisasi ini belum berlaku efektif. Rencananya akan saya tanda tangani setelah menikah. Sekarang, saya langsung mengirim email ke bagian hukum Wijaya Group untuk menarik semua jaminan pribadi saya. 3 menit setelah email terkirim, saya menerima balasan dari ayah saya. Hanya 3 kata, diterima. Ayah dukung. Saya menatap tulisan itu lama sekali, lalu melanjutkan menyusun bukti. Pukul 2 siang, Ibu Pramono yang pertama kali menelepon. Citra Wijaya, pihak Panti Jompo bilang iurannya gagal ditagih. Apa kamu yang menghentikannya? Iya, jawab saya. Dia tidak percaya. Bagaimana bisa kamu menghentikannya? Nenek sudah nyaman di sana. Apa kamu mau memaksanya pindah? Dia punya anak, punya cucu. Kenapa harus saya yang bayar? Tanya saya. Ibu Pramono marah. Dulu kamu membayarnya baik-baik saja. Dulu saya calon istri Bagas. Sekarang bukan. Tapi sekarang kamu menikah dengan Baskara, kamu tetap keluarga Pramono. Saya tertawa. Kalau begitu, Tante minta saja pada Baskara. Ibu Pramono terdiam, tidak bisa berkata-kata. Saya menutup telepon. 5 menit kemudian, telepon dari Bagas masuk. Saya tidak menjawab. Ia mengirim pesan. Citra, apa maksudmu menghentikan biaya konseling Laras? Saya melihat pesan ini dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Bukan biaya panti jompo nenek, bukan jaminan proyek, yang pertama ia tanyakan adalah biaya konseling Ayu Larasati. Saya membalas, sesuai artinya. Ia langsung menelepon. Saya menjawab. Ia menahan amarah. Terapi Laras tidak boleh putus. Kamu tahu kondisinya istimewa. Dia istimewa, jadi kamu yang bayar, kata saya. Aku sedang tidak punya uang. Kalau begitu suruh dia cari kerja. Citra Wijaya. Ia marah. Kapan kamu jadi sepicik ini? Sejak kamu menggunakan uangku untuk membiayai cinta pertamamu, jawab saya. Hening sejenak di seberang sana. Suara Bagas merendah. Uang itu akan aku kembalikan. Bagus. Aku tunggu surat somasinya. Apa kamu harus menggunakan pengacara untuk melawannya? Ia menggertakkan gigi. Apa kita harus perhitungan sampai sedetail ini? Saya melihat riwayat transfer di meja. Kamu yang mengajariku. Dia tidak mengerti. Setiap kali kamu memintaku membayar untuk Ayu Larasati, kamu selalu bilang ini hanya pinjaman sementara, jangan terlalu dipikirkan. Karena ini pinjaman, tentu saja harus dikembalikan, kata saya. Bagas tidak bisa membantah. Sebelum menutup telepon, ia tiba-tiba bertanya, kamu tinggal bersama Om? Saya mengerutkan kening. Bukan urusanmu. Ia tertawa dingin. Citra Wijaya, jangan lupa, selama 2 tahun bersamaku, kamu tidak pernah membiarkanku menyentuhmu, sekarang kamu buru-buru menikah dengan orang lain. Hati saya terasa dingin.
Ini pertama kalinya ia mengucapkan kata-kata sekasar itu. Saya mengaktifkan perekam suara. Coba katakan sekali lagi. Ia sepertinya sadar dan langsung diam. Saya dengan tenang berkata, Bagas Pramono, sebaiknya kamu ingat. Setiap kata yang kamu ucapkan sekarang bisa menjadi bukti. Saya menutup telepon, tapi tangan saya sedikit gemetar. Bukan karena sedih, tapi karena jijik. Malamnya, saya kembali ke tempat tinggal Baskara. Setelah menikah, ia meminta saya untuk sementara tinggal di salah satu apartemennya di Jakarta Selatan. Apartemen 3 kamar yang bersih seperti unit contoh. Kamar utama untuk saya, ia tidur di ruang kerja. Awalnya saya menolak. Ia berkata, kamu sekarang sedang diincar wartawan dan Bagas. Tinggal sendiri tidak aman. Keamanan di sini bagus. Saya menerimanya, tapi kami membuat 3 aturan. Pertama, tidak mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kedua, semua keuangan terpisah. Ketiga, jika salah satu pihak ingin mengakhiri pernikahan, beritahu 1 bulan sebelumnya. Setelah mendengar itu, Baskara hanya menambahkan 1 aturan. Keempat, jika menghadapi bahaya, jangan hadapi sendirian. Waktu itu saya tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, memikirkannya kembali, ada sedikit kehangatan di hati saya. Saat saya masuk, Baskara sedang memasak mie di dapur. Ia melihat wajah saya tidak beres, lalu mematikan kompor. Bagas mencarimu? Saya mengangguk, lalu memutar rekaman suara untuknya. Saat mendengar kalimat kasar itu, mata Baskara menjadi dingin. Ia tidak memaki, hanya berkata, bagian ini simpan. Saya duduk di meja makan. Dulu aku selalu berpikir dia hanya ceroboh, belum dewasa. Baskara meletakkan semangkuk mie di hadapan saya. Kecerobohan tidak akan selalu melukai orang yang sama. Saya tertegun. Kalimat itu seperti jarum, menusuk tepat pada sisa penipuan diri saya. Benar, kecerobohan tidak akan setiap kali berpihak pada Ayu Larasati. Ketidakdewasaan tidak akan setiap kali menuntutku untuk bersikap dewasa. Dia bukannya tidak bisa mencintai, dia hanya tidak bisa mencintaiku. Setelah makan, pengacara mengirimkan hasil penyelidikan baru. Surat diagnosis depresi Ayu Larasati itu, rumah sakit yang mengeluarkannya menyangkal pernah menerbitkannya. Riwayat pendarahan lambung juga tidak ada catatannya. Selama setahun terakhir ia memang melakukan konseling psikologis, tapi pihak pusat konseling menyatakan ia beberapa kali menghentikan terapi, dan biayanya dibayar dari berbagai rekening berbeda, sebagian besar dari rekening saya. Saya membaca dokumen itu, lalu mengirimkannya ke pengacara untuk disusun menjadi rangkaian bukti. Pengacara membalas, mengerti. Ngomong-ngomong, mitra kerja sama proyek Pramono Corp hari ini menghubungi saya, menanyakan apakah sengketa keuangan Bu Citra dengan keluarga Pramono akan mempengaruhi proyek. Alis saya berkerut. Siapa yang menghubungi? Pengacara mengirimkan sebuah nama. Bapak Tirtayasa, pimpinan dari mitra kerja sama terpenting Pramono Corp saat ini. Saya ingat orang ini. Di hari pernikahan, ia juga hadir. Duduk di barisan ketiga, menyaksikan seluruh drama. Belum sempat saya membalas, Tirtayasa sendiri mengirim email kepada saya. Ibu Citra, mengenai proyek kolaborasi perhiasan yang diajukan oleh Pramono Corp baru-baru ini, pihak kami perlu melakukan evaluasi ulang. Jika berkenan, saya berharap bisa berkomunikasi langsung dengan Anda mengenai masalah hak cipta desain cincin pernikahan. Saya membaca email itu, berpikir beberapa detik. Baskara bertanya, ada apa? Pramono Corp sepertinya mau menggunakan desainku untuk negosiasi kerjasama, jawab saya. Mata Baskara menjadi tajam. Saya membuka map lama. Bagas pernah meminta saya membantu Pramono Corp membuat konsep kolaborasi perhiasan. Saya tidak meminta bayaran, hanya menganggapnya sebagai bantuan untuk calon suami. Sekarang, Pramono Corp竟然 mengajukannya kepada mitra kerjasama. Tiba-tiba saya mengerti kenapa keluarga Pramono begitu panik meminta saya mencabut pernyataan. Bukan hanya karena malu, tapi karena cincin itu berhubungan dengan pelanggaran hak cipta yang lebih besar. Saya meneruskan email itu ke pengacara. Tambahkan 1 tuntutan, pencurian desain. Malam itu, Bagas mengirim pesan lagi. Citra, ibu bilang biaya panti jompo dihentikan. Nenek sangat marah. Saya tidak membalas. Ia mengirim lagi. Laras menangis seharian ini. Saya tetap tidak membalas. Akhirnya, ia mengirim 1 kalimat. Apa sekarang kamu sudah puas? Saya menatap layar, lalu dengan lembut menekan tombol hapus. Kepuasan saya bukan karena mereka menderita. Kepuasan saya adalah, karena saya akhirnya tidak lagi menderita untuk mereka.
Bagas ternyata lebih tidak sabar dari yang saya duga. Keesokan paginya, sebuah video editan muncul di internet. Judulnya, pengantin dari keluarga kaya raya di hari pernikahan meminta dinikahi omnya, diduga sudah direncanakan. Video itu memotong bagian saat ia memanggil Ayu Larasati naik ke panggung, memotong bagian saat ia memasangkan cincin. Hanya menyisakan adegan saya merobek kerudung dan berjalan menuju Baskara. Teks yang menyertainya sangat jahat, orang yang benar dicintai dipaksa menjadi lelukon, pengantin wanita pindah ke lain hati di hari pernikahan, siapa yang sebenarnya berkhianat? Kolom komentar dengan cepat digiring opininya. Ada yang bilang saya licik, ada yang bilang, Bagas hanya temperamennya buruk, tapi saya langsung menikah dengan yang lebih tua itu terlalu kejam. Ada juga yang mencari tahu identitas Baskara. Mengatakan setelah pensiun dari militer ia menjadi penyendiri. Mungkin sudah lama mengincar calon istri keponakannya. Dina marah sambil memukul meja. Mereka tidak tahu malu sekali. Saya tidak terkejut. Bagas memang selalu seperti itu. Saat masalah belum besar, ia akan bersikap angkuh. Begitu lepas kendali, ia akan melempar tanggung jawab pada orang lain. Saya menelepon manajer hotel. Pak manajer, video asli pernikahannya sudah bisa dikirimkan kepada saya. Pak manajer jelas sudah melihat video di internet, nadanya sedikit gugup. Bu Citra, sudah kami siapkan. Termasuk kamera utama, kamera samping, rekaman suara, dan pemandangan penuh dari kursi tamu. Terima kasih. 10 menit kemudian, saya menerima file lengkapnya. Saya tidak buru-buru mengunggahnya. Saya kirim dulu ke pengacara untuk diperiksa. Pengacara membalas, bisa dipublikasikan bagian yang terkait dengan hak Anda. Perhatikan untuk menutupi wajah tamu yang tidak relevan. Pukul 3 sore, akun butik merilis video editan versi lengkap. Dimulai dari sesi pengucapan janji. Di layar, Bagas melepaskan tangan saya. Laras, naiklah ke sini. Ayu Larasati berdiri dengan mata memerah. Saya bertanya. Bagas, apa maksudmu? Ia menjawab, dia hanya ingin menyaksikan kebahagiaan kita. Jangan picik begitu. Kemudian adegan Ayu Larasati naik ke panggung. Ia berkata, Bagas, jangan begini, tapi tangannya terulur. Lalu Bagas mengambil cincin. Saya mencegahnya. Itu cincinku. Ia tertawa dingin. Karena kamu tidak bisa bersikap dewasa, lebih baik aku menikahi Laras. Saat cincin itu masuk ke jari Ayu Larasati, kolom komentar meledak. Bagian kedua adalah saat saya mengumumkan rincian tagihan pernikahan, merobek kerudung, dan berjalan menuju Baskara. Setelah video lengkap ini dirilis, video editan sebelumnya menjadi lelucon. Opini publik berbalik total. Pria ini sakit jiwa, ya? Di acara pernikahan sendiri menghukum pengantin wanita. Cinta pertamanya bilang, jangan begini, tapi tangannya maju paling cepat. Pengantin wanitanya keren banget. Kalau aku jadi dia, aku juga bakal langsung balik meja. Bagas ini pikir semua orang harus nurut sama dia, ya? Kalimat Baskara calon istrimu, cincinnya ada di tangan siapa? Itu telak banget. Setengah jam kemudian, Ayu Larasati mengunggah tulisan panjang. Ia berkata ia hanya datang untuk memberikan restu, tidak menyangka akan menimbulkan salah paham. Ia bilang hubungannya dengan Bagas sudah lama berlalu, dan hatinya sudah ikhlas. Ia juga mengatakan kesalahpahaman Citra terlalu dalam, berharap semua orang tidak menyakiti siapapun. Setiap katanya terdengar lemah lembut, setiap kalimatnya mengisyaratkan seolah saya yang terlalu agresif. Saya membacanya, lalu meneruskannya ke pengacara. Pengacara membalas dengan satu kata, tunggu. Tunggu apa? Tanya saya. Ia mengirimkan sebuah tangkapan layar. Di bawah tulisan panjang Ayu Larasati yang menyebutkan, saya sudah ikhlas dengan masa lalu, seseorang berkomentar, Mbak Laras, kalau sudah ikhlas kenapa malam sebelum pernikahan masih menyuruh Bagas datang ke rumah Anda? Disertai dengan foto dari garasi. Ayu Larasati tidak membalas. Tak lama kemudian, netizen lain menemukan akun keduanya. Akun itu penuh dengan rasa posesifnya terhadap Bagas. Dia akan menikah, tapi aku tahu tatapan matanya padaku masih sama seperti dulu. Ada orang yang hanya cocok untuk dinikahi, ada orang yang merupakan belahan jiwa. Calon istrinya sangat dewasa. Tapi apa gunanya dewasa? Pria akan selalu mengasihani wanita yang tidak dewasa. Konten-konten ini diunggah selama 2 tahun setelah pertunangan saya dengan Bagas. Netizen tidak bodoh. Citra Ayu Larasati sebagai wanita lemah lembut hancur seketika. Malamnya, Bagas menyerbu ke butik. Ia dihalangi oleh satpam di lantai bawah. Saya melihatnya dari monitor CCTV. Ia menatap ke arah kamera,
Wajahnya kuyu. Ponsel berdering. Citra, turun. Ada urusan. Hubungi pengacara, kata saya. Ia menahan suaranya. Video itu kamu yang unggah, kan? Kamu tahu itu akan menghancurkan Laras. Saya terdiam beberapa detik, lalu tertawa. Bagas, sampai sekarang kamu masih mengkhawatirkannya. Ia terdiam sejenak. Bukan begitu maksudku. Dia memang sudah terpuruk secara mental, sekarang internet mencaci makinya. Lalu aku? Dia tidak menjawab. Saya melihat wajahnya di monitor. Saat kamu mengedit video dan memfitnahku, apa kamu pernah berpikir itu akan menghancurkanku? Bagas menatap ke arah kamera, matanya menunjukkan ekspresi bingung sesaat. Bukan aku yang edit. Lalu siapa? Tanya saya. Ia terdiam. Jawabannya jelas. Ayu Larasati. Tapi ia masih berusaha melindunginya. Saya menutup telepon. 10 menit kemudian, Baskara kembali. Ia membawa sebuah dokumen. Sudah ketemu. Akun yang pertama kali menyebarkan video editan itu berhubungan dengan teman agensi Ayu Larasati. Saya menerima dokumen itu. Agensi? Setelah kembali ke Indonesia, dia pernah menandatangani kontrak dengan sebuah agensi kecil, ingin menjadi influencer di bidang percintaan. Popularitas dari pernikahan ini adalah bagian dari rencananya. Saya mengangkat kepala. Baskara berkata, dia bukan hanya ingin merebut orang, dia ingin memanfaatkan pernikahan ini untuk menjadi terkenal. Perut saya terasa mual. Ternyata pernikahan saya, penghinaan saya, cincin saya, semuanya adalah bagian dari skenario untuk menaikkan popularitasnya. Ia berpura-pura lemah, berpura-pura masih mencintai, berpura-pura menjadi korban, dan pada akhirnya mengemas dirinya sebagai cinta pertama dari keluarga kaya. Bukti cukup? Tanya saya dengan suara dingin. Baskara mengangguk. Ada satu orang lagi yang mungkin tahu lebih banyak. Siapa? Mantan pacar Ayu Larasati, Rian. Pukul 9 malam, Rian secara proaktif menghubungi saya. Suaranya terdengar sangat lelah. Bu Citra, saya tahu apa yang dilakukan Ayu. Saya bisa memberikan rekaman percakapan kami. Syaratnya? Tanya saya. Ia tertawa pahit. Saya tidak mau uang. Saya hanya ingin dia berhenti menganggap saya orang bodoh. Keesokan harinya, saya bertemu Rian di sebuah kafe. Ia memberikan sebuah flash disk. Di dalamnya ada rekaman percakapannya sejak kembali ke Indonesia. Dia bilang Bagas mudah dikendalikan, bilang Anda terlalu menjaga citra dan tidak akan berani membuat keributan di depan umum. Jari-jari saya menegang. Rian menatap saya. Dia juga bilang, di hari pernikahan, selama dia menangis dengan menyedihkan, Bagas pasti akan membelanya. Saya mencolokkan flash disk itu ke laptop. Layar menyala. Rekaman percakapan pertama sudah menusuk mata. Ayu, calon istrinya itu sangat sabar. Orang yang semakin sabar, semakin takut kehilangan muka. Ayu, yang aku mau bukan Bagasnya, tapi status yang diberikan oleh keluarga Pramono. Ayu, cincin itu cantik sekali. Kalau dipakai di tanganku, dia pasti akan marah besar. Kafe itu sangat sunyi. Saya membaca kata-kata itu, tiba-tiba tidak marah lagi. Karena ini bukan lagi soal perasaan, ini adalah bukti. Di dalam flash disk dari Rian, tidak hanya ada rekaman percakapan, tapi juga beberapa rekaman suara. Suara Ayu Larasati sama sekali berbeda dari biasanya. Tidak ada kelembutan, tidak ada getaran. Hanya ada nada riang setelah sebuah perhitungan. Suara Ayu Bagas itu paling tidak bisa kalau orang merasa bersalah padanya. Dulu aku yang meninggalkannya, tapi sampai sekarang dia masih merasa itu salahnya karena tidak bisa melindungiku. Suara Ayu, Citra Wijaya. Keluarganya kaya, orangnya juga elegan. Dia tidak akan membuat keributan. Kalaupun ribut, keluarga Pramono akan menekannya. Suara Ayu. Kalau di hari pernikahan bisa naik ke panggung, itu bagus sekali. Selama aku menangis, dia pasti akan membelaku. Suara Ayu. Cincinnya sudah kulihat di foto, cantik sekali. Sayang ada ukiran namanya. Tapi tidak apa-apa, di foto tidak akan kelihatan. Saya mendengarkan rekaman suara itu satu persatu. Rian duduk di seberang saya, wajahnya muram. Aku pacaran dengannya setahun di luar negeri. Sebelum dia kembali, dia bilang, "Dia mendapatkan sumber daya dari keluarga Pramono. Dia akan kembali menjemputku." Belakangan aku baru tahu, dia juga sedang mendekati Bagas. "Kenapa baru sekarang kamu bicara?" tanya saya. Rian tertawa pahit. Aku juga tidak terima. Dia bilang dia hanya bersandiwara, bilang Bagas hanya batu loncatan. Aku percaya.
Sampai dia memajang foto cincin di media sosialnya dan bilang, takdir mengembalikan yang hilang. Ia menunduk mengaduk kopinya. Baru aku sadar, aku juga hanya batu loncatan. Saya tidak bersimpati padanya. Orang dewasa harus bertanggung jawab atas pilihannya. Tapi buktinya berguna. Saya meminta pengacara untuk memverifikasi keaslian rekaman percakapan itu. Sementara itu, Ayu Larasati masih melakukan siaran langsung di internet sambil menangis. Ia bilang ia dibully sampai tidak berani keluar rumah, bilang Citra Wijaya terlalu agresif, bilang Bagas hanya orang baik yang tidak seharusnya dicaci maki. Di siaran langsung itu, seseorang bertanya, bagaimana dengan kata-kata di akun kedua Anda? Matanya memerah. Itu hanya tulisan saat sedang sedih. Bukan berarti aku benar-benar ingin merusak hubungan orang lain. Seseorang bertanya, soal cincin. Apa Anda tahu itu milik Citra Wijaya? Ia menunduk menangis. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Saya melihat siaran langsung itu, lalu menelepon pengacara. Bisa kita rilis pernyataan kedua sekarang? Bisa, kata pengacara. 10 menit kemudian, kantor pengacara merilis somasi resmi. Pertama, akun kedua Ayu Larasati secara konsisten mengunggah sindiran yang tidak benar terhadap Citra Wijaya. Kedua, rekaman percakapan Ayu Larasati dengan temannya sebelum pernikahan, yang membahas rencana naik ke panggung untuk memanfaatkan sumber daya keluarga Pramono, telah diserahkan untuk diverifikasi. Ketiga, Ayu Larasati diduga menggunakan rekam medis palsu untuk mendapatkan simpati publik. Pihak pengacara akan mengirimkan surat resmi kepada institusi terkait. Ruang siaran langsung kacau. Ayu Larasati melihat komentar di layar, wajahnya pucat pasi. Ia berusaha membantah. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Semua ini palsu. Detik berikutnya, Rian, dengan akun aslinya, menulis, rekaman percakapan itu benar. Flash disk itu saya yang berikan. Saya bersedia menanggung konsekuensi hukum. Ia juga merilis sebuah rekaman suara singkat Ayu Larasati, Bagas mudah dikendalikan. Calon istrinya lebih mudah lagi. Siaran langsung itu meledak. Ayu Larasati buru-buru mengakhiri siarannya. Dan Bagas, setengah jam kemudian, muncul di bawah gedung butik saya. Kali ini ia tidak membawa bunga. Seluruh tubuhnya seperti kehilangan jiwa. Satpam tetap menghalanginya. Ia menelepon saya. Suaranya parau. Citra, rekaman itu. Kamu sudah tahu dari awal? Saya berdiri di dekat jendela. Menatap sosok yang familiar, namun asing di bawah sana. Baru tahu. Ia terdiam lama, dia menipuku, saya tidak bicara. Ia seolah menemukan jalan keluar, dengan panik berkata, Citra, dia menipuku. Dia bilang dia kembali hanya untuk memberikan restu. Dia bilang kondisinya tidak baik. Dia bilang dia tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Saya memotongnya. Bagas, dia menipumu bukan berarti kamu tidak menyakitiku. Telepon hening. Saya melanjutkan, kamu orang dewasa. Dia menangis, kamu bisa merasa kasihan. Tapi kamu membawanya ke pernikahan, membiarkannya naik ke panggung, memasangkan cincinku padanya. Itu adalah pilihanmu sendiri. Napasnya bergetar. Waktu itu, aku hanya ingin kamu mengalah. Aku tidak bermaksud untuk benar-benar tidak menginginkanmu. Kalimat ini membuat sisa kelembutan di hati saya benar-benar dingin. Jadi, kamu mengaku kamu sengaja. Dia terdiam. Saya sedang merekam, tapi dia tidak tahu. Kamu sengaja mempermalukanku di pernikahan. Sengaja menggunakan Ayu Larasati untuk memaksaku mengalah. Sengaja memasangkan cincin padanya agar aku mengerti siapa yang paling kamu pedulikan. Bukan. Katanya panik. Aku hanya merasa kamu terlalu dominan. Suaranya merendah. Kamu selalu begitu tenang, semua sudah kamu atur, seolah tanpaku pun kamu bisa. Laras berbeda. Dia membutuhkanku. Saya memejamkan mata. Ternyata inilah jawabannya. Aku bisa menyelesaikan masalah adalah sebuah kesalahan. Aku tidak menangis dan tidak membuat keributan adalah sebuah kesalahan. Aku membereskan kekacauan keluarga Pramono juga sebuah kesalahan. Karena aku terlalu kuat, jadi aku pantas untuk dibuang. Bagas, kata saya, di masa depan, aku tidak akan lagi dominan sampai-sampai mencintaimu. Dia panik. Citra, bukan itu maksudku. Kamu hanya tidak menyangka aku akan benar-benar pergi, saya menatap ke bawah. Bagas mendongak. Dari jarak belasan lantai, ia sepertinya melihat saya, suaranya bergetar, turun. Kita bertemu. Ada yang ingin aku bicarakan. Tidak perlu.
Citra. Ada urusan, cari pengacara. Saya menutup telepon. Tapi ia tidak pergi. Dari sore hingga malam. Hujan turun. Ia berdiri di tengah hujan, seolah sedang memainkan drama penyesalan yang terlambat. Dina melihat dari monitor sambil mengerutkan kening. Mbak Citra. Jangan-jangan dia mau pakai taktik kasihan, ya? Biarkan saja, kata saya. Perlu lapor polisi? Tunggu 10 menit lagi. 10 menit kemudian, Ayu Larasati datang. Ia memakai masker dan topi, berlari ke arah Bagas dan menarik tangannya. Bagas, dengarkan penjelasanku. Rekaman suara itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Bagas menyentakkan tangannya. Ini pertama kalinya, saya melihatnya begitu dingin pada Ayu Larasati. Ia bertanya, kamu bilang aku mudah dikendalikan? Ayu Larasati menangis. Itu hanya karena emosi. Rian membenciku, dia sengaja mengeditnya untuk menjebakku. Kamu bilang Citra Wijaya tidak akan membuat keributan karena dia takut kehilangan muka? Aku tidak. Kamu bilang mau memanfaatkan sumber daya keluarga Pramono? Wajah Ayu Larasati pucat pasi. Air hujan membasahi rambutnya. Tiba-tiba ia berlutut. Bagas, aku benar-benar pernah mencintaimu. Aku hanya terlalu takut. Aku takut setelah kamu menikah, kamu akan benar-benar melupakanku. Karena itu aku melakukan kesalahan. Bagas menatapnya, matanya penuh rasa sakit dan juga jijik. Jika ini terjadi dulu, ia pasti akan membantunya berdiri. Kali ini tidak. Saya berdiri di balik jendela, menatap dengan tenang. Dina berbisik, Mbak sedih. Saya menggeleng. Tidak sedih. Hanya merasa konyol. Mereka menghancurkan pernikahan saya menjadi reruntuhan, dan sekarang mereka memainkan drama ketulusan dan penipuan di atas reruntuhan itu. Tapi itu sudah tidak ada hubungannya dengan saya. Satpam akhirnya menelepon polisi. Bagas dan Ayu Larasati diminta pergi. Sebelum pergi, Bagas kembali menatap ke arah butik. Saya tidak menghindar, juga tidak turun. Malamnya, pengacara merapikan rekaman suara itu, termasuk kalimat Bagas, aku hanya ingin kamu mengalah. Kalimat ini akan menjadi kunci dalam kasus pencemaran nama baik, karena membuktikan bahwa penghinaan di pernikahan bukan salah paham, melainkan kesengajaan. Bagas berlutut di depan butik 3 hari kemudian, di malam hari. Hujan sangat deras. Saya baru saja selesai bertemu klien dan bersiap untuk tutup. Pintu gulir sudah turun setengah, tiba-tiba terdengar teriakan kaget Dina. Mbak Citra. Saya mengangkat kepala. Bagas berlutut di tangga, setelannya basah kuyup, rambutnya menempel di dahi, wajahnya pucat. Di tangannya ada sebuah kotak, saya mengenalinya, itu kotak cincin pernikahan, di dalamnya ada cincin yang pernah dipakai Ayu Larasati. Saya berdiri di dalam, tidak keluar. Bagas menatap saya, matanya merah menakutkan. Citra, aku sudah mengambil kembali cincinnya. Itu memang milikku, kata saya. Ia tersentak. Aku tahu, ia membuka kotak itu. Cincin itu terbaring di atas beludru hitam, sinarnya masih sama, tapi saya sudah tidak ingin memakainya lagi. Suara Bagas tercekat. Aku sudah minta orang membersihkannya kembali. Jejak sentuhan Ayu Larasati sudah tidak ada. Beberapa jejak tidak bisa dibersihkan, saya menatapnya. Tangannya gemetar. Air hujan menetes di sepanjang tepi cincin. Ia buru-buru melindungi kotak itu, seolah melindungi harapan terakhirnya. Citra, aku benar-benar sadar aku salah. Aku dan Ayu Larasati sudah putus. Dia menipuku, dia memanfaatkanku. Aku tidak akan menemuinya lagi. Saya bertanya, kalau dia tidak menipumu? Dia tertegun. Saya berjalan selangkah, demi selangkah ke arah pintu. Kalau dia benar-benar mencintaimu, benar-benar tidak sehat, benar-benar tidak bisa hidup tanpamu, apakah kamu masih akan merasa aku yang tidak bisa bersikap dewasa? Bibirnya bergerak, tidak bisa menjawab. Saya tertawa. Jadi, kamu bukan sadar telah bersalah. Kamu hanya sadar Ayu Larasati tidak pantas diperjuangkan. Cahaya di mata Bagas perlahan meredup. Ia berlutut maju selangkah. Bukan begitu, Citra. Beberapa hari ini aku banyak berpikir. Aku teringat semua kebaikanmu padaku. Kamu menyiapkan pesta ulang tahun untuk ibuku, menemani ayahku ke rumah sakit, memperpanjang keanggotaan panti jompo untuk nenek, dan saat aku sakit lambung, kamu menyetir tengah malam mengantarkan obat. Berhenti, saya memotongnya. Jangan gunakan pengorbananku untuk membuat dirimu sendiri terharu. Dia terpaku. Saat semua itu terjadi, kamu tidak menghargainya, kata saya.
Sekarang kamu mengingatnya kembali hanya karena tidak ada lagi yang melakukannya untukmu. Air mata Bagas jatuh. Ini pertama kalinya saya melihatnya menangis. Dulu saya pikir orang sepertinya tidak akan menangis. Sekarang baru saya tahu, dia bisa. Hanya saja, dulu ia enggan menangis untukku. Citra, kita mulai lagi dari awal, ya? Suaranya begitu pelan hingga hampir tak terdengar. Pernikahannya bisa kita gelar ulang. Cincinnya aku beli yang baru. Kamu mau menghukumku bagaimanapun boleh. Pernikahanmu dengan Om, aku tahu itu tidak sungguhan. Saya menatapnya. Atas dasar apa kamu pikir itu tidak sungguhan? Ia mendongak tajam. Kamu tidak mencintainya. Itu juga bukan berarti aku masih mencintaimu. Wajahnya pucat pasi. Hujan semakin deras. Mobil Baskara berhenti di seberang jalan. Ia tidak turun, hanya duduk di kursi pengemudi, memperhatikan dari jauh. Ia tidak membentak Bagas untukku, juga tidak menjawab untukku. Itu bagus. Momen ini harus saya akhiri sendiri. Saya kembali ke dalam butik, mengambil sebuah kantong kertas. Di dalamnya ada barang-barang pemberian Bagas. Gelang pertunangan, kartu ucapan ulang tahun hubungan, beberapa foto bersama, dan kunci cadangan apartemennya yang dulu ia titipkan padaku. Saya meletakkan kantong itu di hadapannya. Ini semua ku kembalikan. Bagas tidak menerimanya. Aku tidak mau. Kalau begitu akan kubuang. Ia buru-buru memegang kantong itu, seolah memegang masa lalu yang tidak bisa kembali. Saya mengeluarkan sebuah dokumen lagi. Ini adalah rincian biaya pernikahan. Pengacara sudah mengirimkannya ke keluarga Pramono. Jika dalam 3 hari kalian tidak mengajukan keberatan, kami akan mengajukan gugatan resmi. Ia menatap dokumen itu, matanya penuh penderitaan. Sekarang setiap kali bertemu denganku, kamu hanya bicara soal uang dan gugatan? Kalau tidak, kata saya, bicara apa? Bicara bagaimana kamu mempermalukanku di pernikahan? Bicara bagaimana kamu menggunakan uangku untuk membayar biaya konseling Ayu Larasati? Bicara bagaimana kamu mengedit video untuk memfitnahku selingkuh sebelum menikah? Ia terdiam. Saya berjongkok. Sejajar dengannya. Bagas, bagian terburuk darimu bukanlah kamu masih menyukai Ayu Larasati. Bagian terburuknya adalah, kamu jelas-jelas menyukainya, tapi masih mau menikahiku. Kamu mau sumber daya keluarga Wijaya, mau kestabilan dariku, mau aku merawat keluargamu, dan juga mau aku menerima bahwa di hatimu selamanya akan ada cinta pertama yang malang. Kamu mau memiliki keduanya. Tapi atas dasar apa? Air mata Bagas jatuh ke tanah. Ia berkata, kukira setelah menikah, semuanya akan baik-baik saja. Saya menggeleng. Kamu kira setelah menikah, aku tidak akan bisa pergi. Kalimat itu membuatnya benar-benar terpaku. Karena saya benar. Sehari sebelum pernikahan, ia pernah berkata pada temannya. Citra itu sangat mementingkan Citra. Begitu pernikahan digelar, dia tidak akan mempermasalahkannya lagi. Kalimat ini juga ada di dalam rekaman yang diberikan Rian. Saya berdiri. Lain kali jangan datang lagi. Kalau datang lagi, aku akan lapor polisi. Bagas menatap saya. Citra, apa kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi? Saya terdiam sejenak. Dulu, pertanyaan ini bisa membuatku sakit untuk waktu yang lama. Sekarang tidak lagi. Pernah, kata saya. Matanya menunjukkan sedikit cahaya harapan. Saya menyelesaikan kalimat saya. Karena itu aku merasa jijik. Cahaya itu benar-benar padam. Saya menutup pintu. Pintu gulir perlahan turun. Dari celah terakhir, saya melihat Bagas masih berlutut di sana, seperti anjing kalah yang basah kuyup oleh hujan. Tapi saya tidak merasa kasihan. Pintu tertutup rapat. Klik. Dunia lama terkunci di luar. Saat saya berbalik, Baskara sudah berdiri di dalam butik. Entah kapan ia masuk. Di tangannya ada handuk kering. Keringkan rambutmu. Saya menerimanya. Kamu dengar semuanya? Iya. Saya sedikit canggung. Ia malah berkata, kamu bicara dengan sangat baik. Saya tersenyum kecil, terdengar kejam, ya? Terdengar sadar, katanya. Ia memberikan sebuah dokumen. Rapat Dewan Direksi Keluarga Pramono akan diadakan minggu depan. Proyek yang dipegang Bagas dihentikan oleh mitra kerjasama karena pelanggaran hak cipta dan risiko opini publik. Keluarga Pramono mungkin akan melempar tanggung jawab padamu. Saya membuka dokumen itu. Benar saja, di internal Pramono Corp sudah mulai beredar rumor bahwa Citra Wijaya karena cinta menjadi benci, dengan sengaja merusak kerjasama. Dikatakan juga Baskara, demi merebut aset keluarga Pramono, memanfaatkanku untuk menekan Bagas.
Saya menutup dokumen itu. Mereka benar-benar tidak belajar dari kesalahan. Baskara bertanya, "Apa rencanamu?" Saya melihat keluar jendela. Di tengah hujan, Bagas akhirnya dipapah masuk ke mobil oleh sopir keluarganya. Bukankah mereka mau mengadakan rapat dewan direksi? Saya memasukkan dokumen itu ke dalam tas. Kalau begitu, aku akan memberikan mereka hadiah besar. Acara ulang tahun Pramono Corp diadakan dengan sangat megah. Lokasinya di hotel yang sama, tempat pernikahan saya dibatalkan. Keluarga Pramono jelas ingin menggunakan acara yang gemerlap ini untuk menutupi skandal beberapa hari terakhir. Karpet merah digelar di depan, media diundang banyak. Ibu Pramono mengenakan gaun mewah, tersenyum anggun. Ayah Pramono berdiri di sampingnya, berbasa-basi dengan mitra bisnis. Bagas juga ada di sana. Ia jauh lebih kurus. Melihat saya dan Baskara datang bersama, wajahnya langsung berubah. Ayu Larasati tidak datang. Kudengar kontraknya diputus oleh agensinya. Kasus pemalsuan rekam medis juga sudah resmi dibantah oleh pihak rumah sakit. Meskipun belum sampai ke ranah pidana, itu sudah cukup untuk membuatnya hancur di dunia maya. Ia sekarang sibuk menghapus akun-akunnya, sudah tidak sempat lagi memainkan drama cinta pertama. Ibu Pramono melihat saya, senyumnya membeku. "Citra Wijaya, siapa yang mengundangmu?" Saya menunjukkan undangan. "Pak Tirtayasa yang mengundang." Wajah Ibu Pramono berubah. Tirtayasa keluar dari dalam, tersenyum dan mengulurkan tangan. "Ibu Citra, terima kasih sudah datang. Mengenai desain kolaborasi itu, hari ini sebaiknya ada kejelasan." Ayah Pramono segera mendekat. "Pak Tirta, hari ini adalah acara ulang tahun perusahaan. Detail kerjasama kita bicarakan lain hari." Tirtayasa tersenyum, tapi tidak sampai ke matanya. "Pak Pramono, saya datang hari ini justru untuk detail kerjasama." Di dalam ballroom, layar besar sedang memutar video promosi Pramono Corp. Bagas, sebagai kepala proyek, naik ke panggung untuk memberikan pidato. Ia berkata Pramono Corp menjunjung tinggi orisinalitas, menghargai mitra kerjasama, dan menghargai tanggung jawab keluarga. Saya berdiri di bawah panggung, hampir tertawa terbahak-bahak. Menjunjung tinggi orisinalitas. 4 kata itu keluar dari mulutnya, benar-benar ironis. Setelah pidato selesai, Ayah Pramono mengumumkan, "Selanjutnya, kami akan bersama dengan Tirtayasa Group memajukan proyek kolaborasi perhiasan. Proyek ini dipimpin oleh direktur kami, Bagas Pramono, dan merupakan hasil kerja keras generasi muda Pramono Corp." Tepuk tangan terdengar. Bagas berdiri di bawah sorotan lampu, tapi pandangannya terus tertuju padaku, seolah menunggu penyesalanku. Saya tidak bergerak. Tirtayasa tiba-tiba mengambil mikrofon. "Pak Pramono, sebelum menandatangani kesepakatan, saya ingin memastikan satu hal." Senyum Ayah Pramono sedikit kaku. "Silakan, Pak Tirta." Tirtayasa menatap saya. "Ibu Citra, saya ingin bertanya, apakah desain cincin utama yang ditampilkan di layar besar ini adalah hasil karya Anda?" Semua orang menoleh ke layar besar. Video promosi berhenti pada gambar sebuah cincin. Tepat seperti draft konsep kolaborasi yang pernah saya tunjukkan pada Bagas setengah tahun lalu. Meskipun mereka mengubah beberapa garis dan mengganti namanya, struktur intinya bisa langsung dikenali. Saya naik ke panggung. Dari tas, saya mengeluarkan setumpuk dokumen. Ballroom menjadi sunyi. Wajah Bagas pucat pasi. Ayah Pramono buru-buru berkata, "Citra, mungkin ada salah paham. Dulu kamu dan Bagas adalah calon suami istri, saling bertukar inspirasi desain itu hal yang wajar." Saya menatapnya. Bertukar inspirasi tidak sama dengan memberikan lisensi. Saya memberikan dokumen itu kepada panitia. "Tolong tampilkan di layar." Layar besar beralih. Gambar pertama adalah sketsa desain asli saya, dengan stempel waktu yang jelas. Gambar kedua adalah email yang saya kirimkan kepada Bagas. Di dalamnya tertulis, "Hanya untuk referensimu, tidak untuk penggunaan komersial." Gambar ketiga adalah balasan dari Bagas. "Tahu, tenang saja." Gambar keempat adalah proposal proyek yang diajukan Pramono Corp kepada Tirtayasa Group, dengan desain inti yang hampir identik. Terdengar bisik-bisik di dalam ruangan. Wajah Tirtayasa menjadi dingin. "Pak Pramono, inikah yang disebut orisinalitas oleh Pramono Corp?" Dahi Ayah Pramono berkeringat. "Ini." Bagas jelaskan. Bagas berdiri di atas panggung seperti baru saja ditampar. Ia menatap saya, suaranya parau. "Citra, waktu itu kukira kita akan menikah. Jadi, saya memotongnya. Kamu pikir barangku otomatis menjadi milikmu?"
Ia terdiam. Saya melanjutkan, sama seperti kamu pikir pernikahanku bisa digunakan untuk menghibur Ayu Larasati. Cincinku bisa dipakaikan padanya. Uangku bisa digunakan untuk menghidupi keluarga Pramono. Dan kesabaranku bisa kamu manfaatkan sesuka hati. Saya menatap semua orang di bawah panggung. Hari ini, saya hanya akan menyampaikan fakta. Layar terus beralih. Rincian tagihan biaya pernikahan, perjanjian pinjaman keluarga Pramono, bukti transfer biaya konseling Ayu Larasati, video lengkap dari hari pernikahan, dan rekaman suaranya. Aku hanya ingin kamu mengalah. Saat kalimat itu menggema di dalam ballroom, sisa-sisa warna di wajah Bagas lenyap. Ibu Pramono menjerit, matikan. Siapa yang menyuruh kalian memutarnya? Tidak ada yang bergerak, karena kendali perangkat ada di tangan tim yang dibawa Tirtayasa. Nenek Pramono juga datang. Ia duduk di kursi roda, gemetar karena marah. Citra Wijaya, kamu mau menghancurkan keluarga Pramono? Saya menatapnya. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Kamu sudah menikah dengan Baskara. Kenapa masih mengganggu Bagas terus? Tidak pantas. Bentaknya. Baskara akhirnya naik ke panggung. Ia tidak berdiri di depan saya, hanya selangkah di samping saya. Ibu, katanya, Citra bukan mengganggu Bagas. Keluarga Pramono yang sampai sekarang tidak mau membayar utang, tidak mau mengakui kesalahan, dan tidak mau berhenti melakukan pelanggaran hak cipta. Wajah nenek Pramono menegang. Ia tidak menyangka Baskara akan memanggilnya ibu di acara seperti ini, apalagi secara terbuka memihak saya. Ayah Pramono panik. Baskara, keluarga Pramono juga milikmu. Kamu tidak bisa membiarkan orang luar berbuat onar seperti ini. Baskara menatapnya. Hari ini saya juga ingin membicarakan hal ini. Ia mengeluarkan dokumen lain. Aset rumah pusaka keluarga Pramono yang atas nama saya, dan saham yang diwariskan kakek, akan saya kelola secara mandiri sesuai hukum. Saya tidak akan lagi menjadi penjamin untuk utang, proyek, atau perselisihan keluarga Pramono Corp. Wajah ayah Pramono berubah drastis. Apa maksudmu? Maksudnya, suara Baskara tenang, ke depannya, jangan lagi menggunakan nama saya sebagai jaminan di luar sana. Seluruh ruangan riuh. Ternyata selama ini Pramono Corp bisa bertahan sebagian karena anggapan bahwa Baskara akan menjadi penjamin utama. Bagaimanapun, ia memegang kepemilikan rumah pusaka dan sebagian saham asli. Sekarang, ia secara terbuka memisahkan diri. Lapisan kehormatan terakhir keluarga Pramono pun runtuh. Tirtayasa saat itu juga mengumumkan bahwa Tirtayasa Group menangguhkan semua kerjasama dengan Pramono Corp. Mengenai pelanggaran hak cipta, kami berhak untuk menempuh jalur hukum. Kalimat itu seperti palu godam. Ayah Pramono limbung, berpegangan pada meja. Ibu Pramono menyerbu ke panggung, menunjuk saya dan memaki. Semua ini karena kamu. Kalau bukan karena kamu, keluarga Pramono tidak akan seperti ini. Saya tidak mundur. Kalau bukan karena saya, kalian sekarang sudah menandatangani kontrak dengan desain saya, menggunakan uang saya untuk menutupi lubang, dan membiarkan saya menanggung cap sebagai wanita tidak dewasa. Ia masih ingin maju, tapi dihalangi oleh keamanan. Bagas akhirnya bergerak. Ia berjalan ke hadapan saya, matanya merah mengerikan. Citra, haruskah seperti ini? Saya menatapnya. Kalimat ini sudah sering ia tanyakan. Di pernikahan, ia bertanya, haruskah membuat keributan? Di rumah pusaka, ia bertanya, haruskah perhitungan? Sekarang, ia bertanya, haruskah seperti ini? Akhirnya saya memberinya jawaban lengkap. Karena setiap kali aku mundur selangkah, kalian akan maju selangkah. Aku tidak akan mundur lagi. Mata Bagas memerah. Kalau begitu, kita benar-benar selesai. Sudah selesai sejak hari pernikahan, jawab saya. Lampu ballroom terang benderang. Semua orang menatapnya yang kehilangan kendali. Dulu, ia meninggalkanku sendirian di atas altar, membiarkanku dihakimi oleh semua orang. Sekarang, giliran dia yang berdiri di atas panggung, dilihat oleh semua orang. Ini bukan balas dendam. Ini adalah karma yang akhirnya tiba. Setelah acara ulang tahun Pramono Corp, semuanya berakhir lebih cepat dari yang saya duga. Tirtayasa Group menangguhkan kerjasama, mitra lain ikut mengamati. Internal Pramono Corp butuh seseorang untuk bertanggung jawab. Bagas dicopot dari jabatannya sebagai kepala proyek. Ayah Pramono, demi menenangkan Dewan Direksi, secara terbuka menyatakan bahwa ada kelalaian dalam verifikasi proposal proyek dan bersedia untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Kalimat yang terdengar elegan, tapi intinya adalah melempar Bagas sebagai kambing hitam. Bagas,
yang selalu mengira dirinya adalah cucu sulung yang akan selalu dilindungi, akhirnya sadar. Saat kerugian yang ia timbulkan lebih besar dari nilainya, keluarga Pramono melepaskannya lebih cepat dari siapapun. Ayu Larasati juga tidak lebih baik. Meskipun pemalsuan rekam medisnya tidak menimbulkan konsekuensi medis yang serius, institusi terkait mengeluarkan surat klarifikasi. Akunnya diblokir oleh platform, dan agensinya memutus kontrak dengannya. Ia mengirim beberapa pesan permintaan maaf. Yang pertama, Bu Citra, saya tahu saya salah. Yang kedua, saya bisa meminta maaf secara terbuka, bisakah Anda mencabut tuntutan? Yang ketiga, Anda sudah menang, kenapa tidak bisa melepaskan saya? Saya tidak membalas satupun. Pengacara yang mewakili saya menjawab, silakan berkomunikasi melalui jalur hukum. Mengenai utang dan biaya pernikahan keluarga Pramono, setelah mediasi, mereka akhirnya setuju untuk membayar secara cicilan. Saat cicilan pertama masuk ke rekening, saya duduk di butik, menatapnya lama. Bukan karena uangnya, tapi karena keterangan transfernya tertulis. Pengembalian biaya pernikahan. Kata, pernikahan. Itu akhirnya tidak lagi terasa seperti pisau. Dina bertanya, Mbak Citra, Mbak benar-benar sudah tidak apa-apa? Saya berpikir sejenak. Masih sakit, tapi tidak mengganggu jalan. Matanya memerah sambil tersenyum. Syukurlah. Saya mengambil kembali cincin pernikahan itu. Cincin itu disegel dalam kantong barang bukti, dan proses pembuktiannya sudah selesai. Berliannya masih bersih, tapi saat melihatnya, saya hanya merasa asing. Saya tidak menjualnya, juga tidak meleburnya. Saya meletakkannya di lemari pajangan butik yang paling dalam. Di sebelahnya, saya tempelkan label kecil, contoh kesalahan. Dina melihatnya dan tertawa terbahak-bahak. Kejam sekali, Mbak. Tidak, kata saya. Ini mengingatkanku, lain kali mendesain cincin, lihat dulu orangnya. Baskara datang menjemput saya tepat saat melihat cincin ini. Ia berdiri di depan lemari pajangan, melihatnya sejenak. Sudah rela melepaskannya? Bukan melepaskan, kata saya, tapi mengembalikannya pada tempatnya. Ada senyum tipis di matanya. Istilah yang bagus. Apa Om tidak merasa aku terlalu perhitungan? Tanya saya. Baskara menoleh menatap saya. Di militer ada pepatah, perbatasan yang sekali jebol, butuh 10 kali lipat usaha untuk merebutnya kembali. Saya tertegun. Kamu bukan perhitungan, katanya. Kamu sedang merebut kembali perbatasanmu. Hati saya terasa hangat. Malam itu, kami tidak kembali ke apartemen di Jakarta Selatan. Baskara membawa saya ke tepi pantai. Di sana ada sebuah kapel putih yang sangat kecil. Bukan tempat pernikahan, hanya sebuah gardu pandang tua yang ditinggalkan, lalu diubah oleh temannya menjadi ruang istirahat pribadi. Angin laut sangat kencang. Saya berdiri di pintu, melihat kursi-kursi kayu sederhana dan lampu hangat di dalamnya. Baskara mengambil sebuah kotak dari bagasi. Setelah dibuka, isinya adalah kerudung pengantin itu. Kerudung yang kuberikan padanya di hari pernikahan. Ternyata ia menyimpannya selama ini. Sekarang, kerudung itu sudah dicuci bersih, pinggiran mutiaranya dijahit ulang. Saya mengulurkan tangan, menyentuhnya. Kukira ini sudah kotor. Sudah dicuci, katanya. Tapi kejadian hari itu masih ada. Kalau begitu, kita definisikan ulang. Saya menatapnya. Baskara mengeluarkan sebuah cincin lain. Sangat sederhana, hanya sebuah lingkaran polos. Di bagian dalamnya, terukir 2 huruf. Bukan namanya, bukan juga namaku. Hurufnya ZX, Zishue. Hentikan pendarahan. Saya tertegun. Ia menjelaskan. Kamu pernah bilang, setelah hari itu, kamu harus tahu kemana rasa sakit ini harus diarahkan. Cincin ini tidak melambangkan kepemilikan. Hanya melambangkan, ke depannya. Ada seseorang yang akan mengingatkanmu, kalau sudah sakit, harus dihentikan. Hidung saya tiba-tiba terasa perih. Pernikahan ini dimulai dengan konyol. Tidak ada bunga, tidak ada restu, bahkan penuh dengan gosip seisi kota. Tapi Baskara tidak pernah memintaku untuk segera mencintainya. Ia hanya berulang kali berdiri di sisiku, mengembalikan hak pilihan kepadaku. Saya menerima cincin itu, tidak langsung memakainya. Baskara, aku mungkin belum bisa memberimu perasaan yang berapi-api sekarang. Aku tahu, katanya. Aku juga tidak akan menyerahkan diriku, hanya karena kamu pernah menolongku. Seharusnya begitu. Saya menatapnya, tiba-tiba tersenyum. Kalau begitu, apa Om masih mau melanjutkan? Ia menatapku dengan serius. Citra, sejak hari aku menerima kerudung itu, aku sudah berpikir matang.
Angin laut meniup ujung kemejanya. Saya menunduk dan memakai cincin itu. Bukan dipasangkan oleh siapapun. Saya sendiri yang memilihnya. Beberapa hari kemudian, Bagas mengajakku bertemu untuk terakhir kalinya. Lokasinya di depan komplek perumahan yang dulu akan menjadi rumah pernikahan kami. Saya datang, bukan karena luluh, tapi ada beberapa hal yang harus diselesaikan secara tatap muka. Ia berdiri di bawah pohon, kurus hingga hampir tidak dikenali. Melihat cincin baru di jari saya, matanya terasa perih. Dia baik padamu? Baik atau tidak, itu bukan urusanmu lagi, jawab saya. Ia tertawa pahit. Sekarang bicaramu benar-benar kejam. Saya menatapnya dengan tenang. Dulu saat aku bicara lembut, kamu juga tidak menghargainya. Ia terdiam lama. Citra, aku selalu bermimpi tentang hari pernikahan itu. Saya tidak menyahut. Ia melanjutkan, dalam mimpi, aku tidak memanggil Laras ke panggung. Aku memasangkan cincin padamu, kita menikah dengan normal. Kamu tersenyum padaku, seperti dulu. Matanya memerah. Saat aku bangun, baru aku sadar kamu sudah pergi. Bagas, orang tidak bisa mengubah kenyataan dengan mimpi, kata saya. Ia menunduk. Kalau hari itu aku tidak melakukan kesalahan. Bukan hari itu, saya memotongnya. Ia mengangkat kepala. Tapi setiap hari selama 2 tahun terakhir, kata saya. Dia tertegun. Setiap kali kamu memintaku menunggu, setiap kali kamu memintaku mengalah, setiap kali kamu memintaku membereskan masalah Ayu Larasati, setiap kali kamu menggunakan bisnis untuk mengikatku. Semua itu mendorongku menjauh. Pernikahan itu bukan awal, tapi jerami terakhir. Air mata Bagas jatuh. Aku benar-benar sudah kehilanganmu. Saya mengangguk. Ia seperti dihantam oleh kata itu. Saya tidak menghibur, juga tidak menyangkal. Saya hanya memberikan dokumen terakhir padanya. Salinan perjanjian mediasi. Kedepannya, bayar cicilan tepat waktu. Jangan hubungi aku lagi. Ia menerima dokumen itu. Tangannya gemetar. Citra, semoga kamu bahagia. Saya menatapnya. Semoga kamu juga, kedepannya, belajar menghargai orang lain. Setelah itu saya berbalik dan pergi. Ia tidak mengejar. Kali ini, ia akhirnya tahu, beberapa pintu yang sudah tertutup tidak bisa dibuka kembali hanya dengan menangis. Setengah tahun kemudian, butik saya pindah ke lokasi baru. Tidak besar, tapi pencahayaannya sangat bagus. Di hari pembukaan, saya mengundang orang tua, teman-teman, dan beberapa klien lama. Tidak ada keluarga Pramono. Baskara mengenakan kemeja putih sederhana, membantuku meletakkan buket bunga terakhir di dekat jendela. Ibu diam-diam bertanya, "Sekarang kamu bahagia?" Saya melihat keluar jendela. Sinar matahari jatuh di atas lemari pajangan. Sketsa desain cincin baru terhampar di atas meja. Kerudung pengantin itu disegel dalam kotak kaca, diletakkan di sudut. Bukan untuk mengenang pernikahan yang gagal, tapi untuk mengenang hari paling berani dalam hidupku. Bahagia, jawab saya. Ibu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Setelah acara pembukaan selesai, Baskara memberiku segelas air hangat. Selamat, Bu Direktur. Saya menerimanya. Terima kasih, Pak Baskara. Ia mengangkat alis. Masih panggil Pak Baskara? Saya berpikir sejenak. Lalu panggil apa? Ia membungkuk, merapikan rambutku yang tertiup angin ke belakang telinga. Gerakannya sangat ringan. Pelan-pelan saja dipikirkan. Saya tersenyum. Kali ini, saya tidak menghindar.